Apa buktinya oneness itu bidat? Memang oneness bidat. Nah, dia bilang bukan oneness, tapi dia bela oneness ini dari pertanyaannya. Dan tadi rumusannya Bapa, Anak, dan Roh Loh, Kudus. Trinitas Yaitu kita beda Yesus karena Kristus. soal skriptura, bukan dari Diam dulu. magisterium, Pak. Ini moderator kenapa ya, moderator? Sanatnya aja. Ya, saya mute. Tolong Mas Tom. Sabar lagi ya. begitu. Ya, Ini nggak waktu ngerti juga sudah habis. pertanyaan, nggak ngerti Waktu sudah pertanyaan habis. dia. Moderator. Waktu sudah habis. Nanti akan saya buat sesi. Waktu sudah habis ini. Tidak bisa begitu, masa saya diinterupsi. Trinitasnya dia dari mana? Dia bikin sendiri dong, dia tafsir Ya, sendiri untuk dong. menjawab ini memuaskan dari pertanyaan Mas Tom, silakan diungkapkan dulu. Ya begini loh kawan-kawan loh. Tidak ada waktunya lagi dia. Stop. Tidak ada waktu dia. Stop. Jangan. Waktu Ini sudah bukan habis ya. Sesi tanya jawab sudah habis. Saya bukan debat dengan dia. Stop. Ya. Lo yang ngajarin kamu Trinitas itu siapa? Banyak tikus-tikus yang masuk mengganggu semua penjelasan-penjelasan saya. Karena memang jelas dalam debat malam hari ini semua babak belur habis-habisan. Itu pertama. Kedua, saya interupsi nih, tidak ada tikus yang masuk. Interupsi, nggak baik ini, nggak baik. Ada Namanya closing itu adalah merangkai semua diskusi. Kagak bisa. Ini di mute aja ini pendeta kurang ajar ini namanya ini. Nggak tahu ada bahaya lu. Udah dikasih kesempatan untuk closing malah menyerang. Kamu yang kurang ajar. Di sini nggak ada tikus loh, manusia yang masuk loh, Pak. Manusia di sini nih. Ya, moderator, Mbak Dini, kumil semua karena waktu sudah habis. Terima kasih ya, mohon maaf tadi saya pikir saya sudah buka mic, sudah ada teriak-teriak tadi. Izin bertanya ya, 2 orang ya, saya seduluan tuh. Ya, setelah ini kita sesi partisipan bertanya ya, kedua narasumber dari itu sudah diajukan oleh Bang Handi dan dari pihak Kristen juga silakan nanti ajukan pertanyaan juga. Satu orang atau berapa orang biasanya partisipan bertanya? Tanya MYM dulu. Pak Pendeta, minum dulu mungkin Bang Handi jangan langsung karena habis sesi ini barusan ya, kasih istirahat dulu kedua narasumbernya ya. Kembali lagi ya. Kalau saya langsung, cuman ini kan topiknya tauhid, mau tanya tauhid tentang saya apa? Ya silakan. Oke, sebelumnya kembali lagi saya kembali lagi saya ingatkan silakan untuk teman-teman di subscribe channel-channel Muslim ya yang selama ini melivekan syiar dakwah diskusi lintas agama dari pihak Muslim ya teman-teman silakan dicek. Dan juga buat Pak Pendeta MYM tadi suaranya agak kecil ya, mungkin besok kalau diskusi dengan Bang Zuma mikrofonnya agak didekatkan mungkin biar lebih kedengaran suaranya. Oke, Bang Handi, langsung saja saya kasih ke Bang Handi untuk bertanya ya Pak Pendeta MYM. Kemudian nanti waktunya berapa menit bertanya? Biasanya 2 menit bertanya, 5 menit menjawab. Biasanya begitu ya? Atau bagaimana? Silakan. Betul. Begitu ya, oke. Disepakati ya Pak Pendeta MYM ya. Saya kasih ke Bang Handi. Dan tunggu, setelah Pak Pendeta MYM menjawab, apakah Bang Handi akan menanggapi lagi Bang Zulfikar? Biasanya? Iya, biasanya menanggapi balik 3 menit lah tanggapannya. Tanggapannya, pingpongnya berapa kali? Sekali. Tanggapan berapa menit tanggapan? 3. Jawaban? 3 ya? Jawaban 5. Oke, 3 menit menjawab, 2 menit bertanya, begitu? 5 menit. Moderator, instruksi moderator. Siap. Sebelum masuk kepada sesi tanya jawab, ditanya dulu ke Pak Pendeta besok judulnya apa gitu, temanya apa besok, kita ketemu lagi. Berani nggak dia jumpa lagi dengan saya? Ya. Ya, saya tanggapi. Kemarin itu kan dia mengatakan nggak usah lagi berdebat, nggak usah lagi kalau bahas Kristen, kecuali Islam baru mau. Coba kita masih berani nggak dia bahas Kristen dengan saya, yang lebih paham Kristen daripada dia? Iya, mau nggak dia? Saya beri tanggapan ya. Ya, semua bicara begitu karena malam hari ini saya rasa dia babak belur benar. Babak belur, nggak apa-apa. Ya, babak belur Anda itu. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, tanggapan saya gini. Babak belur saya, Pak. Hancur rupanya saya malam ini. Ya, tanggapan saya gini, ya. Iya.
sesuai perjanjian, saya sudah di awal sudah tegaskan, saya bukan seperti sang debaters atau Pak Bom Bom Oh, atau sendiri. takut Bang Andi, udah Bukan ketahuan itu takut, nggak mau lagi dia. bukan takut Takut dia. sesuai perjanjian. Karena saya lebih tahu Kristen dari dia gitu, itu masalahnya. Saya Takut dia. sesuai Kayak perjanjian. semalam dia kan Anda kencing gini, nana kemarin. bilang aja Anda tempat babak itu belur dia. malam hari ini. Ya Anda udah, babak nggak mau, dendam. udah. Ya. Bilang aja nggak mau Pak, takut. Ya, silakan. Iya kan? Silakan. Mau nggak? Saya tantang Anda, mau nggak kita bahas Ya. Kristen lagi besok? Ya. Habis itu bahas Islam lagi. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Bukan masalah mau enggak, tapi Anda mau balas Udah, dendam. nggak bisa, udah. Malam hari Enggak, ini. karena memang saya Ya. lebih paham Kristen dari Anda. Anda hanya konsili. Malam hari ini. Karikatur tentang Yesus Anda aja yang Anda tahu. Oke, moderator lanjut. Dia sudah takut ini, udah kencing nana ini dia. Udah Pak. Nggak tanya jawab Pak. Waktu ya. Udah keok. Kamu Mohon. yang babak belur. Kamu babak belur. Oke, udah. Kedua narasumber minta maaf, ayo tenangkan semuanya. Silakan minum air putih dulu, minum kopi dulu, silakan santai dulu, relax ya. Baik, satu kata saja Pak Pendeta MEM, Bang Zuma ingin mengajak diskusi lagi, mau atau tidak, satu kata saja, silakan dipilih, biar kita tidak berlarut-larut. Pak Pendeta? Ya. Silakan dijawab, mau Silakan. atau tidak. Silakan ditanya, saya jawab, kemudian ditanggapi lagi, saya jawab, kan gitu kan? Ini tidak, saya masih belum masuk ke ranah partisipan bertanya. Saya menegaskan kembali, Bang Zuma mengajak Anda diskusi untuk next diskusi. Apakah Anda bersedia lagi atau tidak? Jawab dengan jawaban yang singkat saja, mau atau tidak. Biar Tidak bisa dikurung saya dengan mau atau tidak seperti mau kalian. Saya bukan orang seperti itu. Sesuai perjanjian, debat malam hari ini terakhir untuk Suma, maksudnya untuk ini. Jangan tertawa. Anda Oke, jangan tertawa. udah Memang jelas. perjanjian seperti itu. Udah jelas nggak bisa lagi udah. Sampaikan ke bom Pak, in the gang, saya tantang mereka. 1 lawan 100 orang. Anda mau balas Ya, dendam. Udah kembali ke topik. Karena dia terlalu Udah. sombong semalaman bahasa saya mereka. Anda Tapi ya mau cuma balas mulut dendam. Udah, besar. nih, lanjut nih. Malam hari ini. Gurunya aja begini. Ya, silakan. Terima kasih. Bapak Jawaban nonton mungkin sekarang ketawa-ketawa. Anda Sip. babak belur. Udah. Stop. kita SPM, Bang Zuma, terima kasih. Jawabannya sudah kita dengarkan Pak Pendeta MEM tidak mau. Itu saja yang saya butuh sebenarnya. Silakan Bang Handi, biar tidak waktu terbuang. Silakan bertanya dan saling menjawab seperti yang Pak Pendeta MEM sudah ketahui. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, baik. Malam hari ini saya diberi kesempatan lagi untuk menanggapi dikit terus bertanya. Sepertinya Bang Juma terlalu tinggi ilmunya dan kalau bisa lain kali menurunkan ilmunya sebagaimana mengajar di ibtidaiyah saja. Itu. Dan kedua, Pak MYM terlalu memaksakan ilmunya ketinggian tapi dia sendiri nggak paham. Itu komentar saya, pertanyaan kepada MYM dan Bang Juma. Untuk Pak MYM, tolong jelaskan apa perbedaan tauhid dengan trinitas dan denom reform itu berasal dari mana dan jumlah kitabnya berapa? Ini saya ulang ya untuk Pak MYM ya. Tolong jelaskan perbedaan tauhid dengan trinitas dan apa itu denom reform, dari mana asalnya dan jumlah kitabnya berapa. Untuk Bang Juma, selama debat berlangsung, tolong jelaskan kepada kami bagaimana penilaian Bang Juma tentang Pendeta MYM, keilmuannya selama debat berlangsung. Saya ulang ke Bang Juma. Selama debat berlangsung, bagaimana tanggapan Bang Juma tentang keilmuan MYM pada malam hari ini? Itu saja. Terima kasih. Stop. Silakan dijawab kedua narasumber. Siapa dulu? Saya dulu. MYM dulu lah yang jawab. Iya, silakan. Saya ya. Oh baik. Silakan Pak. Ya, baik Bang Handi. Ya. Asumsi di balik pertanyaan Anda ini saya tahu ya. Anda yang pertama tauhid dan trinitas itu bagi saya pertanyaan yang normal ya, dan saya akan jawab nanti ya. Tapi pertanyaan yang kedua itu sedang mempunyai makna sesuatu ya yang Anda inginkan dan
kalau boleh saya buka sekarang, Anda ingin mengadu saya dengan romo-romo yang pernah masuk di channel Anda itu, lalu kemudian saya masuk, mereka diam. Karena mereka menuduh saya Nestorian. Dan Anda mau ungkap-ungkap, reform itu kitabnya berapa? Nanti kan Roma Katolik kan bereaksi nanti. Kan itu yang Anda inginkan. Itu yang Anda inginkan. Ya, tapi no problem bagi kita, bagi kami. Karena bagi kami kebenaran harus ditegakkan. Ya, tidak peduli banyak pihak yang protes. Ya. Baik, yang pertama, apa beda tauhid dan trinitas? Tauhid itu sesuai dengan penjelasan Anda, itu adalah Allah yang tunggal mutlak, satu pribadi mutlak. Itu tauhid, ya. Dan Kristen tidak menerima kepercayaan tauhid semacam itu. Karena kami percaya Allah yang satu, yang echad itu, di dalam dirinya ada keberagaman. Dan keberagaman dalam kesatuan dalam keberagaman semacam ini menjadi satu prinsip penting yang niscaya harus diterima di mana-mana. Kalau menolak itu irasional, menolak itu tidak logis, illogical. Ya, semua yang ada dalam dunia ini selalu prinsipnya satu dan beragam. Kesatuan keberagaman. Universitas artinya apa? Unity and diversity. Unity, mencari kebenaran yang satu. Diversitas, diversity, keberagaman di dalam ilmu yang beragam. Ya, saya sendiri satu pribadi, betul satu pribadi, tapi tubuh saya bukan jiwa saya bukan tubuh saya. Jadi saya yang satu pribadi, ada keberagaman dalam dirinya. Semua yang eksis di dalam dunia ini, ya, apapun itu yang namanya being, ya, selalu unity and diversity. Prinsip ini selalu nyata di mana-mana. Dan ini adalah mempunyai satu korelasi yang sangat logis antara pencipta dan ciptaan. Pencipta bukan ciptaan, ciptaan bukan ciptaan. Tetapi ada satu prinsip di dalamnya yang di mana dalam ciptaan itu menggambarkan penciptanya. Ya, seperti itu. Nah, ini tidak bisa dijelaskan dalam konsep tauhid. Ya, kalau Anda tauhid itu tunggal mutlak, betul-betul tunggal mutlak, berarti tidak ada korelasi dengan prinsip unity and diversity dalam ciptaan. Nah, ini tidak bisa dijelaskan. Ini yang kita bilang unintelligible. Ya, seperti itu. Jadi beda jauh tauhid dan trinitas. Kami percaya Allah yang satu saja, satu hakikat. Bukan dua Allah, bukan tiga Allah, bukan berapa Allah. Hanya ada satu Allah. Tetapi dalam Allah yang satu itu ada keragaman sifat, ada keragaman pribadi. Kalau keragaman sifat Allah bisa diterima, maka logis juga menerima keberagaman daripada pribadi Allah. Maka Allah Bapa selalu eksis dalam kekekalan bersama logosnya, firman-Nya, selalu eksis dalam kekekalan bersama Roh Kudus-Nya. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat logik. Maka kalau pembicaraan malam hari ini sebetulnya tingkatnya ilmiah, ya akan sangat-sangat mendidik, ya. Tapi Bang Suma nggak ngangkat ke level ini. Ya, lalu masalah itu tadi, ya. Masalah kita percaya 66 kitab, berbeda dengan Katolik Roma. Dan ini memang sesuatu problem atau masalah yang memang ada dan bisa diperdebatkan dari Katolik Roma. Dan bagi kami orang Reform itu no problem. Kita berdebat, silakan berdebat, ya. Mengapa mereka memasukkan Deuterokanonika atau kanon kedua, sedangkan Reform tidak masukkan itu? Kita hanya menerima 66 kitab. Ya, tetapi saya karena tidak sedang berhadapan dengan romo-romo Katolik saat ini, ya, saya tidak akan menjelaskan lebih jauh. Ya, karena signifikansinya untuk Anda apa, Pak Handi? Kecuali memang Anda mau mengadu, ya, atau mengadu domba antara saya dan romo-romo itu, kan begitu, ya. Jadi pertanyaan saya kepada Bang Handi, signifikansinya pertanyaan ini apa? Anda mau mengadu domba saya dengan para romo Katolik itu? Nah, Anda harus jawab ini, ya. Kalau Anda mau mengadu domba, saya tidak perlu tanggapi, ya. Kalau Anda bertanya mengapa Reform itu terima 66 kitab saja dan yang diterima oleh Katolik Roma tidak diterima, kalau itu pertanyaannya jujur, saya akan menjawab dengan jujur. Saya mengatakan yang kanonik itu hanya 66 kitab. Yang Deuterokanonika itu tidak kanonik, maka disebut Deuterokanonika. Waktu habis. Kanon kedua. Oh ya, mohon maaf, waktu habis saya terlewatkan. Silakan Bang Andi. Sebelum ke Bang Juma saya tanggapi dulu MYM, ya.
Ya, silakan Bang Handi untuk menanggapi. Berapa menit ini? Mohon maaf. 2 menit aja kalau gua mah. 2 menit. Nanti setelah ini Bang Handi teranggapi Terakhir dari saya nggak nanggapi lagi, langsung Banyu yang jawab yang awal. Oke, silakan. Terima kasih. Begini Pak MJM, saya ini nggak mau ngadu-ngadu loh, tapi sesuai dengan kenyataan dan faktanya, Anda sudah teradu sendiri di dalamnya. Kenapa? Di antar denom itu saling mengakui dirinya yang paling benar, Pak. Jadi bukan saya yang mau ngadu domba, Pak. Anda sudah teradu domba sendiri gitu loh. Kalau seandainya Anda nggak merasa teradu domba, Anda ngikut langsung aja ke Katolik, ngapain reform-reform segala. Kan begitu, Pak. Jadi mohon maaf, saya tidak ada niat mengadu domba. Tapi adu domba itu sudah ada di benak Bapak dan para denom yang ada di Indonesia ini. Kenapa sampai detik ini, Pak, konsep ketuhanan kekristenan itu belum final dan mengikat. Tidak ada satupun umat Kristen di muka bumi ini bisa menjelaskan konsep ketuhanannya secara tuntas. Tas, nggak bisa clear and clear kata ATD. Tidak bisa, Pak. Sepanjang Anda masih bertrinitas, tidak akan bisa Anda jelaskan konsep ketuhanan Anda secara sempurna. Berbeda dengan tauhid tadi, Anda menjawab singkat jelas gitu loh. Artinya lebih baik Anda masuk Islam, cara menjelaskan tauhidnya cepat daripada Anda muter-muter di luar sana. Sekarang sekali lagi saya tanya balik kepada Anda tidak menjawab tadi. Sebenarnya ajaran manakah yang paling identik dengan ajaran Yesus? Apakah yang pakai 73 kitab atau yang pakai 66 kitab? Yang identik dengan ajaran Yesus itu yang mana? A. 77 kitab, B. 66 kitab. Itu aja Pak dijawab. Yang mana yang paling sinkron dengan ajaran Yesus? Apakah 66 kitab atau yang 73 73 kitab? Itu dari saya. Terima kasih. Geser saja waktunya. Silakan Pak Pendeta MIM, 5 menit ya. Ya, pertanyaannya gampang sekali ya. Itu ditanyakan kepada anak saya pun akan sangat jelas menjawab dia ya. Pertanyaan begitu gampang ya. Ya 66 kitab itu kanonik ya. Dan 66 kitab itu bukan masalah identik dengan perkataan Yesus, itu istilah yang salah itu ya. Ya, 66 kitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah diilhamkan, diwahyukan oleh Yesus Kristus ya. Seperti itu ya. Jadi 66 kitab gampang sekali menjawab kan. Kalau Anda tanya Katolik, dia akan tambahkan Deuterokanonica menurut versi mereka. Ya, maka saya bilang tadi motif di balik pertanyaan Anda kan ingin mengadu domba, kan itu ya. Nah, sekarang istilah adu domba tadi. Saya tidak mengadu domba katanya. Loh, memangnya Anda sedang menyaksikan sekarang saya cakar-cakaran dengan Katolik? Kan tidak. Kita Katolik dan Protestan sudah ratusan tahun itu reformasi ada dan sudah dewasa di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Coba saya tantang Romo Katolik untuk berdebat. Kan mereka tidak mau. Karena bagi mereka berdebat untuk hal yang sudah ratusan tahun kita memang berbeda dan tidak ada titik temu, tidak ada guna kata mereka. Dan kami Protestan, khusus Reform, ya sudah menerima bahwa kami hanya 66 kitab. Mereka lebih dari itu, ada Deuterokanonikanya. Kami saling menerima. Justru Anda yang mengadu domba, jelas ya kami tidak merasa teradu domba sendiri. Enggak ada itu. Kita sudah dewasa di dalam perbedaan. Kamu itu 70 lebih, kami hanya 66. Saya tusuk kamu, kafir kamu. No. Kristen tidak pakai prinsip itu. Kita mengutamakan kasih. Bahkan Yesus Kristus berkata, kasihilah musuhmu dan ampunilah mereka yang berbuat jahat kepada kamu. Itu keunggulan daripada etik moral Kristen. Ya, yang Anda tidak tahu ini Pak Handi. Ya. Lalu Anda juga bilang apa? Ya, konsep ketuhanannya belum jelas. Yang bilang belum jelas siapa? Trinitas itu jelas. Trinitas itu diajarkan Ortodoks, Katolik Roma, Protestan, Reform, Karismatik Pentakosta yang Trinitarian. Yang menolak Trinitas itu justru bidat. Anda tidak bisa membedakan bidat dengan yang
mainstream yang menerima Trinitas. Kami tidak ribut sesama Trinitas. Nggak ada. Kalau ada perdebatan, kami biasa dewasa kami. Kami bawa itu ke ranah akademik. Misalnya antara Barat dengan Timur. Barat Katolik dan Protestan misalnya berdebat dengan Timur Ortodoks. Kami tidak ribut-ribut dalam pengertian berdarah-darah untuk apa. Trinitas kami sama. Tetapi ada hal-hal tertentu yang mungkin secara detail penjelasannya berbeda, maka kami bisa diskusikan itu secara ilmiah. Kami tidak terbiasa untuk mengkafir-kafirkan hanya gara-gara ada perbedaan di apa yang 1-2 detail semacam itu. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Jadi itu mungkin hanya ada di pikiran Anda yang menganggap konsep ketuhanan Kristen itu belum tuntas. Yang kami terus debat itu dengan bidat. Oneness Pentecostalism. Ya, kami debat. Dengan Unitarian seperti Franz Donald, kami debat. Dengan teologi liberal, kami debat. Dengan saksi-saksi Yehova, kami debat. Dengan Mormon yang percaya triteisme, kami debat. Konsep ketuhanan kami jelas sudah selesai. Ya, artinya konsep ketuhanan itu pemahaman kami akan ajaran Alkitab. Sudah dipimpin Roh Kudus, dipimpin Tuhan Yesus, dipimpin Allah Bapa kami yang maha murah, maha kasih, maha penyayang. Ya, kami beres, tidak ada yang tidak beres. Anda yang mengira tidak beres, berarti pikiran Anda yang, maafkan saya, yang tidak beres. Ya. Lalu Anda seolah-olah membawa bahwa konsep ketuhanan ini nggak beres-beres karena melihat debat dengan yang konservatif dengan yang bidat tadi. Saya pun kalau bawa-bawa Ahmadiyah di sini, Anda pasti tolak. Ahmadiyah itu kan bidat bagi ini kan, bagi Islam kan. Ya, Mirza Ghulam Ahmad itu pendiri Ahmadiyah. Anda terima sebagai nabi apa enggak? Sesat menyesatkan. Nah, makanya kalau begitu konsep tauhid Anda saya anggap tuntas, tapi kalau berhadapan dengan Ahmadiyah pasti ada debat. Tapi di Indonesia tentu tidak ada debat. Saya tahu Ahmadiyah itu bagaimana masjidnya dibakar dan lain sebagainya. Ahmadiyah bukan Islam, Pak. Ya. Nah, sama juga Oneness Pentecostalism bukan Kristen bagi kami. Unitarian bukan Kristen. Teologinya Kristen, Pak. Teologi liberal bukan Kristen. Selesai, Nah, Pak. kalau Anda memaksakan itu Ya, Kristen, waktu saya sudah juga habis. memaksakan- Ya, waktu sudah saya habis. paksakan Sekarang bergeser ke Ahmadiyah Mas Zuma untuk menjawab. Saya paksa Ahmadiyah juga itu Islam. Kalau Anda paksa Oneness Pentecostalism adalah Silakan Kristen. Mas Zuma, 2 session ini. Soalnya tadi 2 session. Silakan Mas Zuma. Bang Zulfikar sebentar, saya overhandle sama Bang Zulfikar ya. Biar saya juga ada Boleh? panggilan di Tri ya. Boleh. Oke, terima kasih Ya. teman-teman yang ada di Zoom, Pak Pendeta MEM, selamat malam, Bang Zuma, assalamualaikum, Bang Handi juga. Ya. Silakan Bang. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi nanti setelah ini kita bergeser ke pihak Kristen yang bertanya ya. Di sini tadi Pendeta MYM sudah 2 kali menjawab, dipakai waktu 10 menit dari satu pertanyaannya Mas Andi. Wajar kalau saya berikan 10 menit untuk Mas Zuma. Silakan Mas Zuma. Iya, jadi saya singkat aja Bang, tentang pertanyaan daripada Bang Handi. Penilaian saya terhadap Pak MYM. Jadi di awal tadi saya mengatakan, jangan pernah mengatakan agama Anda yang paling benar sebelum Anda mengetahui agama orang lain. Nah, terkait yang kita lihat, penilaian saya terhadap Pak MYM itu dimaklumi. Karena beliau memang nol tentang ajaran Islam. Sangat disayangkan. Kemudian ke Baqarah ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonir ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Jadi ketika dia bertanya tentang kata kami, di situ ada kredit poin yang ingin dijajakan bahwa Islam itu juga Tuhannya jama. Tuhannya bukan satu, tapi lebih dari satu. Dengan mengambil kata kami. Nah, padahal kalau dia itu pernah belajar Islam, maka orang Arab yang ketika didatangi ayat ini, mereka tidak ada satupun dari kalangan manapun di Arab sana ketika Allah datang melalui perteraan bagi nahnu, mereka kemudian tidak ada satu lontaran kalimat pun yang mengatakan, kok Tuhanmu lebih dari satu. Kenapa? Karena orang Arab itu ngerti kata nahnu itu
kadang jamak, kadang tunggal, tergantung konteks. Nah, ini yang sedang kemudian dipraktekkan oleh Pak MYM di dalam ketidakpengetahuan terhadap Islam. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Nah, sehingga menggiring kepada kita sebagai umat Islam untuk supaya kita itu kembali mengetahui bahwasanya Tuhan kalian itu bukan satu, karena ada kata kami. Hanya saja Al-Quran menuntun kita umat Islam. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Wahai manusia, ketika didatangkan kepadamu Al-Quran, diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, fas'alu ahla zikr. Katanyakan kepada orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran. Jika kamu tidak mengetahui. Saya mengkaji pertanyaannya atau menjawab pertanyaannya menurut penilaian beliau, saya tidak mampu kemudian untuk memuaskan dia terhadap pertanyaannya. Ya, saya mengatakan, saya di dalam agama saya itu dituntut belajar mulai dari taman kanak-kanak sampai kepada taman makam pahlawan. Itu kewajiban bagi kami umat Islam untuk belajar. Belajar, belajar, dan belajar. Kalau ada kekeliruan, ada kehilafan, ada kekurangan dari penjabaran saya, bukan karena agama saya yang lemah, tapi karena saya yang belum sampai kepada poin tersebut. Berbeda ketika Bapak yang sudah levelnya tinggi terhadap agama Anda, ditanya satu hal, Bapak tidak mampu kemudian menganulir pertanyaan itu. Nah, itu bedanya. Lalu kemudian, kalau saya melihat daripada apa yang kemudian dipertontonkan oleh Pak MYM ini, sangat-sangat jelas sekali kita melihat ya, bukan cuma saya, bahwa Pak MYM memang kesehariannya disibukkan belajar tentang konsep karikatur yang dibangun kemudian untuk diimani oleh orang Kristen terhadap oknum Yesus. Sehingga tidak ada ruang dan waktu kemudian untuk belajar tentang Al-Quran. Maka sebagai saudara, daripada keesokan hari yang kemudian kita berdialog dan terjadi kesalahpahaman seperti yang sekarang ini, terjadi kesimpang siuran, kemudian saling menyakiti satu sama lain, maka adalah lebih baik Bapak seperti yang Bapak katakan, enggak akan mau lagi berdebat. Bapak silakan konsentrasi untuk membina jemaat, Bapak konsentrasi untuk menggembalakan jemaat Bapak, sembari Bapak kemudian memperdalam ketika nanti ada audiens yang bertanya tentang keyakinan Bapak. Al-Quran menerangkan kepada kami, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbi, wa illam taf'al fama ballaghta risalah, wallahu ya'zimuka minan nas, innallaha la yahdil qawmal kafirin. Wahai Muhammad, sampaikan apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Jadi kalau hari ini sekali lagi Bapak tidak terpuaskan dengan jawaban-jawaban saya, lalu kemudian Anda mengatakan saya keok, ya mungkin itu benar adanya, karena Bapak pertama tidak memahami apa yang saya lantunkan, yang saya sampaikan kepada Bapak. Karena perangkat di dalam diri Bapak berupa keilmuan terhadap Al-Quran itu enggak ada. Ibaratkan saya mengisi botol, di mana botol itu tertutup. Sehingga Bapak mengatakan, saya tetap kosong, nggak ada apa-apa. Saya tidak memahami apa yang dipaparkan oleh Zuma. Saya tidak ada, dia keok malam hari ini. Itu disebabkan karena Bapak belum membuka botol yang ada pada diri Bapak. Saya isi dengan air seperti apapun, setetes pun tidak akan ada yang masuk. Jadi, ibaratkan Bapak itu ketika mengkaji tentang Islam, ibarat botol kosong yang dibuang ke samudra lautan yang sangat luas, Bapak terombang-ambing di tengah lautan, tetapi karena tertutup rapat, setetes pun air lautan nggak ada yang masuk ke dalam. Karena itulah adalah lebih baik ya Bapak akhiri debat dengan umat Islam. Apalagi dengan saya yang kritis terhadap keyakinan baik itu Islam maupun Kristen itu sendiri. Bapak tinggalkan dunia debat seperti ini,
supaya tidak menyakiti jemaat Bapak, supaya tidak menyakiti para kristolog-kristolog Kristen yang lainnya. Mereka banyak mengatakan bahwa Pak MYM adalah lebih baik menjadi guru bagi mereka saja. Bapak nggak usah terjun lagi ke dunia debat, tapi saya sarankan para apologet Kristen masuk di dalam kelasnya Bapak untuk belajar sebelum menghadapi kami di sini. Karena jujur saya katakan secara pribadi saya menghargai Bapak. Saya menghormati Bapak sebagai orang yang sudah merelakan waktu dan juga usianya, juga uangnya untuk belajar tentang kekristenan. Begitu berhadapan dengan saya, Bapak diperlakukan seperti ini, itu sebenarnya nggak pantas. Karena keilmuan kekristenan Bapak itu sebenarnya ada, cuman karena saya kritis, umat Kristen, umat Islam itu selalu berbicara mengenai ketauhidan dan konsep ketuhanan Yesus, di mana Bapak tidak ada keilmuan di sana untuk menjabarkan itu. Kenapa? Saya datang bukan beragama Kristen. Saya datang dengan beragama tauhid. Sementara yang Bapak punya adalah beragama Tritunggal. Pasti Bapak akan babak belur di situ. Alangkah baiknya Bapak jadi guru saja bagi kristolog, termasuk Pak Bom. Izinkan dia masuk menjadi murid Bapak, setelah itu baru bisa menghadapi kami. Bapak jangan turun ke lapangan untuk berperang. Bapak nyusun strategi, ajarkan kepada murid-murid Bapak untuk menjadi kristolog yang handal, habis itu terjun menghadapi kami. Dan terakhir, saya minta maaf kepada Pak MYM, kalau ada kata-kata saya, Pak, sebagai anak bangsa, saya merasa bersalah, karena telah, ya mungkin saya pernah memaki Bapak ya, biar bagaimanapun, sepantasnya saya tidak lakukan ini secara pribadi, tapi karena ini forum dialog, karena kita debat, maka adalah hak dan kewajiban saya untuk memperjuangkan akidah saya. Sekira begitu, ya, Bang Handi dan Bang Zul, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Bahwasanya kesimpulan ini saya katakan Pak MYM tidak pernah belajar tentang Islam, sehingga tema ini kemudian tidak nyambung antara saya dengan beliau. Makasih. Baik, terima kasih. Waktu masih tersisa, kita riset dulu waktunya. Akan saya atur dulu untuk penanya keduanya dari pihak kekristenan ya, 3 menit. Dan untuk sebagai narasumber, saya beri waktu 5 menit seperti tadi ya. Silakan Mas Albert ini ya, Albert dari pihak kekristenan. Silakan Mas. Oke, mulai ya. Selama 3 menit ya. Ya, oke. Sebetulnya sesi tanya jawab ini harusnya dimanfaatkan dengan bagus, tapi tadi Pak Handi tadi bertanya kepada Ustaz Zuma, tapi pertanyaan salah, out of topic. Akhirnya yang terjadi adalah Ustaz Zuma melakukan ad hominem kepada Pak MYM. Harusnya moderator tegas, kita fokus ke topik aja. Nah, terkait kata tauhid, tadi sebetulnya sudah dikejar secara luar biasa oleh Pak MYM kepada Ustaz Zuma, dan Ustaz Zuma berkelit ke sana kemari, awalnya mengakui tauhid ada, dan segala macam. Akhirnya mengatakan terakhir, kata tauhid itu adalah konsep. Nah, argumennya begini. Kan pihak Muslim selalu menyerang Kristen. Trinitas itu nggak ada istilahnya di dalam Alkitab. Maka orang Kristen salah memahami 3 pribadi, 1 hakikat. Jadi ajarannya salah karena istilahnya nggak ada. Nah, Pak MYM balik menyerang. Mengangkat argumen yang sama untuk menyerang pihak Muslim. Sama dengan kata tauhid. Dari tadi Pak MYM kejar, mana istilah tauhid dalam Quran? Nggak ada. Sampai detik ini pun Bang Zuman nggak bisa menunjukkan. Hanya lalu kemudian mengatakan, oh lafaznya itu ada. Yang kami tanya bukan lafaz, tapi huruf tauhid itu mana? T-A-U-H-I-D itu mana? Ya kan? Bang Zuma ikut-ikutan kores lari ke Al-Anbiya 92. Itu juga nggak ada kata tauhid di sana. Ada 2 suku kata di sana, yaitu wahidatan, umatau, wahidatan. Itu 2 suku kata. Lalu kemudian Bang Zuma menggabungkan akhiran umatau, tau itu dengan awalan wahid. Lalu mengatakan tau wahid. Yang mentang-mentang pengucapan lafalnya sama, mirip bukan sama ya. Tidak ada sama, mirip. Lalu mengatakan itu tauhid. Nah, itu kan omong kosong. Kita tidak mendasari pada kemiripan vokalisasi, tapi kata tauhid itu mana? Tidak pernah ada. Maka kesimpulannya sama seperti Trinitas yang katanya nggak ada dalam Alkitab, maka ajaran yang salah. Saya juga menyebutkan hal yang sama, karena kata tauhid tidak ada secara harfiah di dalam Quran, di dalam teks manapun itu, maka syahadat umat Muslim sebetulnya nggak boleh dijalankan. Asyhadu la ilaha illallah itu nggak boleh diucapkan. Kenapa? Tauhidnya nggak ada, kata tauhidnya ada.
Yang ada cuma konsep, dan itu diakui oleh Bang Zuma. Cuman konsep aja yang ada dalam Quran. Dan kalau hanya konsep, tidak ada istilahnya, maka umat Islam tidak sedang menyembah Allah yang Esa, itu Allah yang Esa. Nggak boleh. Maka rukun Islam yang pertama itu tidak boleh dijalankan. Kenapa? Karena istilah tauhid itu tidak ada di dalam Quran. Itu saja, Pak. Sudah cukup? Cukup. Ya, saya stop. Saya dulu. Ternyata Anda juga seorang yang saya beri kesempatan malah tidak tahu diri merangkum semua perdebatan di sini. Karena Anda bukan sebagai narasumber dan Anda juga melepaskan kesempatan Anda untuk bertanya. Ya, diam dulu. Diam dulu. Sudah waktu kamu sudah habis. Untuk itu saya bergeser ke penanya dari Muslim. Sayang sekali dari pihak Kristen tidak bisa mempergunakan kesempatannya untuk bertanya. Padahal ini waktu bertanya. Silakan, saya pilih di sini Umi Dini untuk bertanya selama 3 menit ke satu narasumber atau 2 narasumber, terserah. Bang Zul, mohon silakan. maaf Bang Zul, bisa saya tanggapi tadi? Iya, ditanggapi dulu, betul Bang Zul. Boleh tanggapi gitu aja. Soalnya tadi itu bukan pertanyaan, tapi statement aja itu. Iya, nggak apa-apa Bang. Mohon izin. Enggak, saya tanya, mana kata tauhid dalam Quran? Nggak ada tanyaan, silakan dijawab Bang Zuma. Oke, baik. Baik, jadi gini. Di awal tadi saya tidak pernah mengatakan ada ayatnya tauhid. Tapi kalau lafaznya, kita tahu, semua tahu, Kristen pun tahu. Ada lafaz itu. Minimal lafaz itu ada, dibandingkan Trinitas nggak ada sama sekali di kitab Anda. Nah, kenapa kemudian ada kata tauhid? Itu sama dengan kata monotheis, polytheis, animisme. Ya, sama. Itu adalah penjabaran terhadap iman kami. Ketika Anda mengatakan Kristen salah menurut Islam karena tidak ada data Trinitas, bukan. Bukan karena itu sehingga Kristen itu salah, bukan. Bukan karena tidak ada dalilnya Trinitas, tidak. Tanpa dalil Trinitas pun Kristen tetap salah menurut pandangan tauhid. Kenapa? Karena di dalam kitab Anda bergejibun ayat, bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya bukan Tuhan. Tuhannya cuma satu. Nah, kalau Tuhan itu satu, berarti itulah tauhid. Nah, kenapa kemudian ada istilah tauhid di dalam ajaran agama Islam? Kenapa? Pertama, kami umat Islam itu mengaku yang menciptakan hanya Allah. Yang memberi rezeki hanya Allah. Yang menghidupkan hanya Allah. Yang mematikan hanya Allah. Yang mendatangkan bahaya hanya Allah. Yang memberi manfaat hanya Allah. Yang berbuat segala sesuatu terhadap makhluknya hanya satu pribadi, Allah. Tauhid. Kemudian, kami mengesahkan Allah dalam jenis-jenis beribadah. Salat hanya kepada Allah. Puasa kepada Allah. Zakat hanya kepada Allah. Haji hanya kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Menyembelih hewan kurban hanya kepada Allah. Rasa berharap, permohonan, rasa takut hanya kepada Allah. Itu tauhid, tidak kepada yang lain. Kemudian kami umat Islam juga menambahkan sifat-sifat kemuliaan itu hanya kepada Allah. Bahwa tidak ada kekurangan pada diri Allah. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Hidup, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kekal. Semuanya hanya kepada Allah, tidak kepada pribadi-pribadi lain. Itu yang dimaksud dengan tauhid. Bukan berarti harus ada ayatnya. Bukan. Tapi itulah tanpa konsep kemudian ketika ditanyai Tuhanmu berapa? Ahad. Tuhan kami satu. Satu itu seperti apa? Semuanya peribadatan menuju kepada Dia. Semuanya penciptaan hanya menuju kepada Dia. Semuanya pengharapan hanya menuju kepada Dia. Contoh misalnya ketika saya diminta untuk menjabarkan Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Bagaimana menjabarkan Al-Ikhlas ini dengan baik dan benar? Tentu kami umat Islam memahaminya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan hanya kepada Dia kemudian kami meminta. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Artinya perintah ini ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan juga kepada umatnya bahwa Allah itu Esa, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada yang setara dengannya, Dia tidak memiliki pasangan, Dia juga tidak memiliki anak, Dia tidak memiliki sekutu dan seterusnya. Allahu qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lalu kemudian ketika dikatakan ayat ini maknanya adalah
bahwa Allah itu adalah as-sayyid. Dia adalah penghulu, tempat makhluk menyandarkan segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia, termasuk Tuhan Anda. Minta kepada yang di atas. Itulah yang dikatakan Allahus Samad. Yang lemah, sifatnya tidak suci. Allah itu maha kekal. Ya. Lalu kemudian ketika dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak memiliki anak dan tidak pernah diperanakan. Itu yang dimaksud tauhid. Itu yang dimaksud dengan tauhid. Jadi tidak ada embel-embel, wah dia mengutus anaknya, dia kemudian ada sekutu di sampingnya, ada Tuhan yang duduk di sebelah kanan. Itu tidak disifati oleh Tuhan, disebut sebagai ahad. Dan ahad inilah konsepnya tauhid. Gitu loh. Jadi bukan berarti tidak ada ayatnya tauhid, kemudian Islam gugur untuk menuhankan satu pribadi, satu hakikat pencipta langit dan bumi. Tidak. Berbeda dengan Anda. Lain yang diceritakan Yesus, lain yang diceritakan Tuhan di kitab Anda, lain yang Anda konsepkan. Karikatur yang Anda buat sendiri. 1 dalam 3. 3 dalam 1. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu karikatur yang Anda buat sendiri. Sementara di kitab Anda nggak ada. Kalau kami, bukti tauhid itu ada. Allah itu esa. Tidak ada yang serupa dengannya. Demikian. Ya, baik, waktu sudah habis. Karena tadi tidak ada pertanyaan kepada Pak MYM, maka akan saya teruskan lagi yang bertanya dari pihak Muslim. Sebentar, saya riset dulu. Silakan Umi Dini karena saya lihat tadi Umi Dini yang kedua ya, untuk address-nya. Silakan Mbak Dini untuk bertanya selama 3 menit, diarahkan kemana? Kedua atau ke salah satu, silakan. Baik, terima kasih Pak Zul. Yang mau Umi tanya tentunya Pak MYM ya. Jadi sebelum Umi ke pertanyaan, semestinya teman-teman Kristen dulu, karena ini adalah pembahasan tauhid, ketahui dulu apa arti dari pada tauhid itu tadi. Kalau Umi dengar tadi, Pak MYM berdebat seperti uti watimena, sudah dijawab berkali-kali oleh Bang Zuma, tetap mengatakan tidak dijawab. Dan terus ngotot meminta bukti dalilnya, dan Bang Zuma pun sudah mengatakan tidak tercatat di dalam Al-Quran. Jadi harus tahu dulu tauhid itu apa yang dikatakan Bang Zuma tadi adalah suatu konsep ketuhanan, sama halnya seperti Trinitas. Tauhid ini berarti mengesahkan Allah. Di dalam Al-Quran ada lafaznya. Ini adalah tauhid ini merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata kerja wahada yuwahidu. Seperti tadi sudah berkali-kali dijelaskan Bang Zuma. Ya, jadi ketiga bentuk tersebut yaitu wahada, yuwahidu, dan tauhid ini itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita teliti dalam melihat ini adalah akar kata yang sama sejatinya, kata yang menunjukkan tentang keesaan Allah. Nah, ini disebut di dalam sebanyak 12 kali di dalam Al-Quran. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tadi Pak MYM ngotot sama Bang Zuma, mana di dalam Al-Quran ada kata tauhid, jadi jangan keberatan kalau misalkan kita juga minta. Karena ini adalah sama-sama konsep ketuhanan. Jadi jangan keberatan kalau diminta di mana di dalam Bible disebutkan ada kata Trinitas seperti itu. Silakan tunjukkan satu pada Pak MYM, tolong tunjukkan satu ayat saja yang menyatakan bahwa Trinitas tertulis dalam Bible. Lalu tadi yang kedua, dikatakan percaya Yesus, maka keselamatan itu akan ada. Pertanyaannya, percaya Yesus sebagai apa? Ya kan? Sebagai utusankah atau sebagai Tuhan? Nah, Umi minta tolong dibacakan oleh Pak MYM Yohanes 17 ayat 3 dengan 1 Yohanes pasal ke-7 ayat ke-1. Jadi yang pertama, tolong dibuktikan dalilnya di mana di dalam kitabnya Pak MYM yang menyatakan kata Trinitas. Kemudian yang kedua di ayat minta tolong dibacakan Yohanes 17 ayat 3 dan 1 Yohanes pasal 7 ayat 1 supaya kita tahu percaya Yesus sebagai apa. Yang akan memperoleh hidup yang memperoleh hidup yang kekal dan keselamatan itu mempercayai Yesus sebagai Tuhankah atau sebagai utusan. Jadi 3 ayat ini tolong dibacakan oleh Pak MYM. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah tentang di mana ada letaknya kata Trinitas di dalam 1 ayat saja. Yang kedua tolong dibacakan Yohanes 17 ayat 3 dan 1 Yohanes pasal 7 ayat yang pertama. Oke, silakan. Terima kasih Bang Zul. Baik, terima kasih karena pertanyaannya diarahkan ke Pak Pendeta MYM. Silakan Pak Pendeta untuk menjawab. Ya, baik, saya jawab. Ya, mungkin sebelum saya menjawab ini saya sedikit tanggapan terhadap
pertanyaan Bang Hadi ke Bang Suma tadi mengenai saya ya. Itu tidak relevan, betul kata Albert tadi, itu tidak relevan itu ya, bukan substansi perdebatan ya. Bertanya tentang saya itu bagi saya hanya mengarah-arahkan apa namanya itu isu, karena memang Bang Suma babak belur malam hari ini supaya terangkat sedikit marwahnya begitu ya, atau apalah begitu ya, kehormatannya begitu ya, tidak apa-apa. Lalu mengenai Ibu siapa namanya tadi ya yang bertanya kepada saya ya, justru ini senjatanya Islam yang sering dipakai untuk menyerang Kristen. Sekarang saya arahkan ke polemikus Islam. Kalau kami Kristen tidak peduli dengan apa namanya, semua itu harus ada teksnya, ada tertulisnya. Kami tidak itu, karena kami Kristen mempelajari Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, baru kami membuat kesimpulan teologis. Kami membuat satu konklusi teologis, ya. Seperti itu. Kita tidak pernah berdasarkan pemahaman doktrin kami kepada hanya satu ayat, satu teks, satu dalil yang kalian orang Islam sering gembar-gembor ketika menyerang Alkitab. Maka ini pertanyaan yang gak relevan untuk Kristen. Ya, kenapa saya paksa Zuma tunjukkan dalilnya, ayatnya bahwa tauhid itu ada, dan memang dibuktikan tidak ada, dan Zuma sudah ngaku itu. Karena selama ini Islam menyerang Alkitab itu, tunjukkan ayatnya Pak Pendeta. Ayatnya mana? Kalau tidak ada ayatnya, asumsi saja itu katanya. Itu cuma asumsi. Padahal yang saya sampaikan itu konsep seluruh Alkitab. Maka Trinitas itu konsep seluruh Alkitab. Bukan masalah kita karena ada istilahnya atau tidak ada istilahnya. Tapi kalau Alkitab ajarkan itu, kami percaya, dan Alkitab ajarkan Tritunggal. Ya, maka tadi itu kalau mbaknya ini yang bertanya paham itu argumentasi saya sedang menggunakan senjatanya polemikus Islam yang selama ini mereka pakai untuk serang kekristenan, yang mengatakan dalilnya mana Pak Pendeta, ayatnya mana, jangan hanya asumsi. Saya balikan kepada Anda sekarang, ternyata tauhid pun itu enggak ada teksnya, enggak ada dalil ayatnya yang jelas. Tawahid bukan tauhid ya. Itu Pak Albert tadi ya sudah membantu untuk menjelaskan lebih bagus lagi ya. Ya, jadi senjata kalian yang selama ini yang kalian apa namanya hantam Kristen itu yang saya balikan sekarang. Maka pertanyaan tentang dalil ayat mana, istilah ayat Alkitabnya mana, itu pertanyaan yang sebetulnya meaningless itu dalam dunia akademik itu. Karena ada hal-hal tertentu yang tidak tercatat secara tersurat, tapi konsepnya ada. Dan malam ini kalian mengakui, tauhid itu konsepnya dalam Al-Quran ada, tapi secara tertulis tidak ada. Tidak bisa dibuktikan. Nah ini yang saya mau, berarti ketika kalian menyerang Trinitas, tidak usah tanya istilah Trinitas mana. Karena itu konsep yang diajarkan Alkitab. Mari kita adu konsep dengan konsep. Nah kalau Zuma sebetulnya lebih akademik dan ilmiah, kita adu sekarang konsep tauhid dengan konsep Trinitas. Logik yang mana? Yang logik yang mana? Yang rasional yang mana? Tapi kan tidak meningkat tadi, hanya putar-putar mengenai pembuktian istilah tauhid, dan yang Zuma tidak bisa buktikan sama sekali malam hari ini. Ya, jadi itu hanya senjata kalian yang saya balikan Ibu. Ya, kalian yang selama ini siling pendeta MIM ngomong nggak ada dalil, ngomong nggak pakai teks, ngomong nggak pakai apa, hanya asumsi katanya. Nah saya balikan sekarang, tauhid itu ternyata apa? Ada dalilnya enggak? Ternyata enggak ada. Ada ayatnya enggak? Enggak ada. Istilah tauhid TUH ya. Tauhid ya, TAUHID enggak ada kan? Enggak ada. Maka itu serangan kalian selama ini terhadap Kristen yang minta dalil, minta ayat, ayatnya mana, itu serangan omong kosong itu. Karena bicara agama tidak hanya bicara satu ayat, comot satu ayat, comot satu dua ayat, enggak. Kita bicara keseluruhan kitab suci. Bagaimana kitab suci mengajar kita. Bagaimana kitab suci itu mempunyai satu perspektif, mempunyai satu konsep, mempunyai satu worldview yang membentuk keseluruhan doktrin keagamaan kita. Ini yang saya ajarkan kepada kalian sekarang. Dari seluruh perdebatan ini, saya mengajarkan kalian apa itu ilmiah, apa itu akademik. Itu bicara konsep. Bahkan kadang-kadang kita bicara yang abstrak, yang mungkin bagi orang biasa tidak bisa paham. Itu hanya orang yang tingkat levelnya tinggi. Semakin abstrak pembicaraan kita, semakin level tinggi baru bisa paham. Kalau orang yang minta ayatnya mana, itu level paling rendah, tidak ngerti apa-apa. Dan saya buktikan malam hari ini, baik, waktu sudah habis. Dalil Anda tidak bisa dipertahankan.
Ya, untuk selanjutnya Pak saya bergeser Zulfikar, ke ini Pak MYM tidak udah Pak waktunya Zul, sudah habis. Dijawab atau Pak nggak Zul, dijawab ini itu Pak nanti kita MYM tidak kembalikan ke menjawab audien, pertanyaan Mbak yang Dini. ditanya itu 3 ayat. Ya, itu nanti audien yang menilai. Ya, karena dalam perdebatan ini yang saya sudah gawangi di sini tidak ada kalah maupun menang. Oke, jadi Pak MYM Yang tidak kalah maupun yang menang menjawab itu yang audien yang pertanyaan. menentukan, Mbak Dini. Oke, silakan Maka dari itu lanjutkan. buat teman-teman yang muslim yang lain kalau bertanya yang akurat. Gitu aja. Untuk selanjutnya saya akan bergeser ke Bro Admin ya yang sudah hand raise dari pihak kekristenan. Silakan untuk Bro Admin selama 3 menit ke depan bertanya ke salah satu narasumber atau kedua narasumber, silakan dipertanyakan. Ya. Tes masuk ya, Bang. Ya, saya mau tanyanya ke Pak Zuma saja. Sorry, suara masuk ya? Ya, masuk. Saya tadi sempat nyimak ada beberapa kalimat Pak Zuma yang kalau nggak salah berkata begini, kalau mengikuti ajaran Yesus, Anda akan menjadi Islam. Saya konfirmasi dulu apakah betul? Langsung aja, nanti dijawab, ada waktunya bertanya, ada waktunya menjawab. Oke. Ya, yang saya ingin tanyakan, ajaran Yesus yang mana yang membuat orang bisa menjadi Islam jika mengikutinya? Sebagai contoh, saya ambil satu ajaran Yesus yang secara jelas dengan mengikuti ajaran Yesus yang ini itu tidak bisa kemudian mengikuti ajaran Islam. Contohnya ajaran Yesus mengenai perjamuan kudus. Ini satu-satunya ajaran yang diajarkan oleh Yesus, tidak diajarkan oleh orang lain. Yesus mengatakan di Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28, kemudian di Lukas juga mengenai perjamuan kudus. Apa itu perjamuan kudus? Yaitu peristiwa agung yang benar-benar murni dilakukan oleh Yesus sendiri, dan itu diperintahkan kepada umat Kristen, seluruh Kristen melakukan perjamuan ini. Nah, yang saya heran kenapa Pak Zuma bisa mengatakan kalau mengikuti ajaran Yesus Anda akan menjadi Islam, sedangkan ajaran Yesus yang sangat fundamental untuk Kristen itu salah satunya adalah perjamuan kudus ini. Nah, yang saya tanyakan, ajaran Yesus yang mana yang membuat orang bisa menjadi Islam jika mengikutinya? Itu saja, Pak Zuma, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bro Admin yang telah bertanya diarahkan ke Mas Zuma. Saya persilakan Mas Zuma untuk menjawab pertanyaan dari Bro Admin. Oke, baik, makasih banyak ya. Jadi gini, Yesus mengatakan gini, Pak. Jika kau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Kan gitu. Nah, Yesus melakukan apa? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kami percaya, kalian tidak percaya kalau Yesus itu hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kalian nggak percaya, kami percaya. Kalian tidak percaya karena Anda menggunakan Matius 28 nomor 19. Diutus kepada seluruh dunia untuk diberitakan Injil. Padahal Injil yang mau diberitakan itu bukan mengajarkan menuhankan Yesus, tetapi mengajarkan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Terkait dengan perjamuan kudus. Pak, saya ngerti, Pak. Di dalam kitab Anda banyak bercerita tentang perjamuan kudus. 1 Korintus 11 nomor 24 sampai nomor 27, Matius 26 sampai 28, kemudian 1 Korintus 10 nomor. Banyak perjamuan kudus. Apa yang dipertontonkan Yesus di sana? Makan, minum. Kami juga makan, minum, Pak. Makan roti, kemudian kami minum susu, minum kopi, biasanya itu. Ya. Perjamuan kudus itu maksudnya apa? Anda ingin mengatakan minum darah, makan daging Yesus gitu? Yesus nggak ngajarin itu, Pak. Yang Yesus ngajarkan makan roti. Kami juga makan roti. Tiap pagi sebelum kantor saya makan roti. Jadi kalau Anda mengatakan perjamuan kudus itu sebagai lambang bahwa yang mengikuti Yesus yang adalah perjamuan kudus, bukan begitu. Yesus mengatakan, jika kau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan apa? Apakah dia melakukan amalan-amalan sebagai Kristen, nyembah anak Maria, masuk ke gereja, ibadah sambil jingkrak-jingkrak duduk, tepuk tangan? Itu yang Anda katakan mengikuti Yesus? Tidak. Yesus mengajarkan tauhid.
Yesus itu tauhid. Terkait dengan pertanyaan apa yang tadi yang mengatakan bahwa pernyataan Pak MYM tadi itu mengatakan, saya menggunakan apa yang Anda gunakan kepada kami. Mana ayat tauhid? Karena selalu kalian menyerang mana ayat Trinitas. Kami tidak peduli, kata Pak MYM. Kami nggak peduli. Mau ada ayatnya kami nggak peduli. Karena kami tidak berdasarkan terhadap itu. Loh, kok giliran saya tidak menunjukkan ayat tauhid, Anda mengatakan saya babak belur? Boleh dong saya mengatakan Anda babak belur karena Anda tidak menunjukkan ayat Trinitas. Perbedaannya kita kemudian adalah Pak MYM, dengarkan, pasang kuping Anda. Konsep tauhid, ayat tauhid yang berbunyi tauhid, huruf T, kemudian huruf hamzah, kemudian huruf H, kemudian huruf dal, itu memang nggak ada. Tapi yang ada kemudian bukan kata tauhidnya. Ayat-ayat yang mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Tuhan itu satu, yang melahirkan kemudian konsep tauhid. Bukan tauhid yang melahirkan kemudian kata-kata Tuhan itu satu. Al-Quran mengatakan, ya, ilahin illa ilahu wahid. Satu. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidata. Ini kemudian lafaznya. Ada kata ini. Kalau di kitab Anda tidak ada kata lafaznya itu. Lalu kemudian di Al-Quran diterangkan, innamallahu ilahu wahid. Tuhan kami satu. Bukan dua. Bukan tiga. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tuhan kami satu. Qul huwallahu ahad. Satu. Allah itu satu. Yang disembah oleh Islam itu satu. Yang maha kuasa itu satu. Yang maha penyayang itu satu. Dan itu adalah Allah. Satu. Inilah yang berdiri sendiri. Hakikatnya satu. Kami sebut konsepnya tauhid. Ada ayat yang mendukung. Qul huwallahu ahad. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa. Ada ayat pendukung tauhid. Tapi ayat pendukung trinitasnya mana? Mana ayat pendukung trinitas? Tuhan itu tiga pribadi. Di mana ayatnya mendukung trinitas itu di mana? Jangankan ayat berbunyi trinitas, pendukungnya saja kagak ada. Kalau kami tidak. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kami satu. Ayatnya ada. Tuhan kami satu. Berarti tauhid betul. Tauhid itu adalah monoteis, satu Tuhan. Tapi kalau Anda, mana ayatnya yang mendukung trinitas? Dek narak kepeng. Gitu loh, Pak. Baik, waktu sudah habis, saya riset dulu. Untuk selanjutnya saya bergeser ke dari pihak Muslim ya. Ini saya lihat di sini Aki Peta Lempu. Silakan Aki Peta Lempu, pergunakan waktunya sebaik mungkin selama 3 menit untuk bertanya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Pendeta MYM. Saya bersyukur ini bisa bertemu dengan malam ini. Jadi setelah saya tadi mendengarkan perdebatan atau diskusi ini saya melihat sangat-sangat menarik ini untuk kita ikuti bersama-sama. Jadi kalau saya sih pendek saja barangkali Pak MYM. Kalau kita berbicara masalah konsep tauhid di sini, saya mau bertanya kepada Pak MYM. Saya tidak mau menyerang atau apa, mencomot-comot. Saya hanya meminjam hasil analisis daripada Pak Dr. Husaimah. Di mana dikatakan di Pak Dr. Husaimah, hasil penelitiannya 97 ayat di dalam Bible itu Yesus sendiri yang berkata dengan tegas dan jelas bahwa dia hanya seorang utusan. Ya, sekali lagi saya katakan 97 ayat dari 31.170 ayat yang ada di Bible itu mengatakan, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia seorang utusan. Sekarang kalau kita berbicara masalah Trinitas atau ketauhidan dia,
atau keesaan dia menandakan dia Tuhan yang esa, kemudian Trinitas di mana? Tolong jelaskan, saya tidak mau comot ayat. Silakan Pak. Sudah cukup? Cukup, nanti saya tanggapi. Untuk ditanggapi, jadi perdebatan ini. Kita serahkan aja kepada narasumber. Tugas penanya bertanya saja. Karena di sini tidak ada untuk sesi menanggapi lagi ya. Silakan Pak MBM. Kalau gitu saya lanjut Pak. Jadi seperti itu Pak MBM ya. Jadi tolong dijelaskan kepada saya. Saya tidak comot ayat. Kalau comot ayat 1-2 ayat. 97 ayat. Hasil penelitian pada Dr. Husema, Yesus dengan tegas mengatakan dia seorang utusan. Di lain pihak, ada yang memohonkan dia. Kalau seperti itu, maka siapa yang berbohong di sini, Pak? Atau siapa yang tidak konsisten? Nah, mungkin itu aja, singkat aja barangkali. Mungkin Pak ini sudah bisa tangkap dari pertanyaan saya. Silakan, Bang Jul. Makasih, Bang Jul. Baik, terima kasih. Oke, saya kembalikan karena penanya tadi mengarahkan ke pendeta. Silakan Pak Pendeta untuk dijawab. Ya, baik. Pertanyaannya saya akan menjawab ya. Jadi si penanya ini, Bapak penanya ini mengasumsikan bahwa beliau ini tidak memahami tentang pandangan orang Kristen tentang Tuhan Yesus. Ya, yang ada di kepala Bapak yang bertanya ini, yang dia tahu bahwa bagi orang Kristen Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Mungkin hanya itu yang dia tahu. Tunggu dulu. Nah, interupsi dulu. Jangan diinterupsi. Jangan diinterupsi. Sebentar Pak ini. Tidak diinterupsi. Karena Anda mengatakan bahwa jangan diinterupsi, Akipita. Ini sesi cuma bertanya. Bukan sesi debat ini. Ya, saya sudah paham. Dengarkan aja penjelasan. Jadi biarkan Pak Pendeta itu menjawab sesuai dengan kemampuannya, biar audien yang menilai. Kalau saya itu izinkan untuk menyangkal, nanti jadi perdebatan. Sedangkan debat utama antara Zuma dengan Pendeta MJM sudah berjalan. Jadi ini sesi tanya jawab aja, bertanya saja. Silakan Pak Pendeta. Ya, baik. Jadi pertanyaan ini mengasumsikan Bapak penanya ini yang ada di pikirannya adalah bahwa orang Kristen hanya percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Cuma itu yang dia tahu. Tapi yang Bapak ini tidak tahu bahwa orang Kristen juga percaya Yesus adalah nabi, percaya kita. Yesus adalah imam, kita percaya. Yesus adalah raja, kita percaya. Yesus adalah Allah, kita percaya. Yesus adalah manusia dalam kemanusiaannya, kita percaya. Yesus adalah utusan di dalam menjalankan tugas mesianik penebusannya, kita percaya. Lalu kalau begitu apa masalahnya dengan 90 lebih ayat yang Anda kutip tadi yang mengatakan Yesus utusan? Memang Yesus adalah utusan Bapa dalam mengerjakan karya penebusan. Maka Yesus selalu berkata, aku datang dari Bapa, aku diutus oleh Bapa. Itu no problem sama sekali. Masalahnya apa? Orang Kristen percaya Yesus utusan. Ya. Makanya apa yang dipercaya Kristen dari Yesus Kristus? Pertama, dia adalah logos ilahi, Allah itu sendiri. Sang firman. Karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, jelas. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging. Dalam pengertian ketika kami membaca seluruh bagian Alkitab, artinya firman itu sekarang mengambil natur manusia bagi dirinya sendiri, sehingga sekarang setelah berinkarnasi mempunyai dua natur yang berbeda. Allah sepenuhnya karena memang dia adalah logos ilahi, Allah dari kekal sampai kekal, lalu setelah inkarnasi mempunyai natur manusia yang bersatu dalam satu pribadi logos. Dua natur, satu pribadi. Tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi, tidak bercampur, tidak berubah. Nah, oleh karenanya kami percaya Yesus juga adalah manusia dalam kemanusiaannya. Apa masalahnya? Memang dia manusia dalam kemanusiaannya, makanya bisa mati, makanya bisa makan ikan goreng, makanya bisa jalan-jalan di atas bumi. Tapi pada saat yang sama, dalam natur Allahnya, dia adalah Allah yang tidak terbatas. Dia adalah pencipta, dia adalah pengampun dosa.
Dialah Tuhan satu-satunya, juru selamat satu-satunya. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus pasti tidak akan binasa. Yesus Kristus berkata, siapa yang percaya kepadaku akan kubangkitkan. Ya, hanya Yesus yang mengklaim seperti itu, yang menyatakan kealahannya, ketuhanannya atas hidup manusia, yang berkuasa membangkitkan, berkuasa untuk tidak membangkitkan, berkuasa mematikan, berkuasa menghidupkan. Itulah Tuhan yang saya percaya. Jadi Yesus ya Tuhan, dia adalah Allah dalam kealahannya, dia adalah manusia dalam kemanusiaannya, dia adalah utusan sebagai Mesias yang diutus oleh Bapa untuk mengerjakan karya penebusan. Dia adalah Raja Gereja dan Raja alam semesta dalam kerajaannya. Dia adalah imam besar yang bahkan dikorbankan di atas kayu salib dalam konteks penebusan. Dia adalah Nabi dalam konteks dia selama di bumi, dia mengajar. Maka ada lagu kami ya, Yesus Kristus, Jangan nyanyi Pak. Nabi, Imam, Raja. Ya, tidak masalah. Itu saya akan menjawab dari aspek Kristen ya. Yesus Kristus, Nabi, Imam, Raja. Ya, tidak masalah. Memang dia utusan dalam konteks bagaimana dia diutus oleh Ya, Bapa. waktu sudah habis. Saya riset dulu. Ya, jadi tidak ada masalah. Selanjutnya akan saya geser ke penanya dari Kristen ya. Ini sesi untuk bertanya aja, bukan sesi untuk mendebat. Silakan di sini ada Daniel ya, dari Kekristenan nih Daniel. Ya. Ya, silakan untuk bertanya 3 menit Anda waktu untuk bertanya. Silakan. Saya mau bertanya ke Pendeta MYM karena tadi beliau mengatakan dia menjelaskan Trinitas sesuai dengan Alkitab, sedangkan Trinitas itu sendiri pada mulanya itu dirumuskan oleh Tertullianus dan itu mengalami perkembangan, dan kitab suci itu pada zaman itu pun kanonnya itu tidak sama dengan yang sekarang, 66 kitab. Sedangkan Pak MYM hanya menerima 66 kitab nih. Sola Scriptura. Sedangkan Trinitas itu ada di dalam magisterium gereja. Bukan ada dalam Sola Scriptura. Nah, jadi kalau Bapak MYM bilang menerima Sola Scriptura aja, berarti menolak magisterium gereja. Sedangkan ajaran Trinitas itu hanya ada di dalam magisterium. Itu bagaimana bisa Bapak menjelaskan Trinitas itu sendiri, di satu sisi yang lain Bapak menolak magisterium gereja? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, ya, tadi Bapak mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan satu-satunya. Ya, saya mau bertanya begini, Yesus itu Tuhan satu-satunya, Allah satu-satunya, atau ada bukan Allah satu-satunya gitu? Itu saya, karena seringkali orang mengatakan Yesus itu Tuhan tapi bukan Allah satu-satunya gitu. Itu yang menjadi pertanyaan fokus saya, ya, mengacu kepada, sekalipun saya Kristen tapi saya ingin pertegas juga di sini karena saya tahu reform itu hanya menerima sola scriptura, ya, percaya kepada sola fide, sola gratia. Jadi sudah menerima sola scriptura, tidak pakai lagi itu magisterium. Sedangkan Trinitas itu adalah ajaran yang ada di dalam magisterium. Bagaimana saudara bisa mengajarkan Trinitas sedangkan saudara tidak percaya magisterium itu sendiri? Apakah Trinitas yang saudara bangun itu adalah asumsi saudara sendiri terhadap kitab suci atau berdasarkan apa yang ada dalam magisterium? Itu aja. Kalau menerima magisterium, ya jangan bilang total soal scriptura dong. Itu aja, mungkin silakan dijelaskan. Baik, terima kasih. Hapus dulu, saya bergeser ke tim ataupun timer untuk Pak Pendeta, karena ini dari pihak Kekristenan, pertanyaannya diarahkan ke Pendeta MYM. Silakan Pak Pendeta. Ya, baik. Ini si penanya ini adalah Oneness Pentecostalism dan itu adalah bidat, ya, ajaran sesat. Itu bukan Kristen, ya. Dari pertanyaannya dia mengasumsikan dia adalah Oneness Pentecostalism, dan malam hari ini saya debat dengan pihak Islam. Alangkah baiknya kalau Islam yang bertanya, saya sebagai Kristen menjawab. Tapi kalau penumpang gelap Oneness Pentecostalism ini mau bertanya, silakan you atur, undang Yosua Tewu yang saya sudah tantang itu, ya. Jawab, jangan ngecap di sini. Ayo jawab. Diam dulu, Anda, ini waktu saya. Ya. Anda Oneness Pentecostalism atau mungkin Islam yang berpura-pura jadi Kristen, ya. Jawab jadi
silakan Anda undang Yosua Tewu atau tokoh Oneness, kita ada debat tersendiri ya. Pak Zul, Anda tidak berhak ini. Di sini saya netralkan dulu ya. Ini sesinya bertanya saja, Mas Daniel. Kita harus tertib dan mematuhi aturannya, biar nggak terjadi diskusi. Kalau mau diadakan diskusi nanti saya atur lagi. Oke, silakan Pak Pendeta. Tahan dulu Mas Daniel, tahan dulu. Silakan. Apapun nanti yang dikatakan Pak Pendeta, biar audien yang menilai gitu aja. Jadi ini adalah bidat Oneness Pentecostalism atau mungkin ya orang Islam yang berpura-pura menjadi Kristen. Ya, saya terlalu tajam pikiran saya membedakan pernyataan orang ya, terlalu tajam ya. Jadi ini Oneness Pentecostalism. Dia sedang mencoba mengadu-adu, mengobok-obok ya, bicara magisterium, apalah segala macam, sola scriptura ya, ya. Karena dia mau mengobok-obok. Jadi kalau Anda mau, kalau punya nyali, undang Yosua Tewu, itu tokoh Oneness. Jangan Pak. Anda itu ilmunya terlalu rendah. Ya. Dengan saya. Jadi debat sama kamu boleh ya, tapi kamu silakan kirimkan itu kurikulum vitae-mu mana. Jangan sampai Anda lulus SD. Kalau Anda lulus SD, Anda boleh debat sama saya. Ya, kirimkan kurikulum vitae-mu ya. Nanti you klik apa namanya itu channel GKR itu ada obok di sini. Gue hancurkan trinitasmu di sini. Moderator diamkan dulu orang itu. Itu mute dulu. Itu enggak boleh. Harus adil. Harus adil. Ya, Mas Daniel, tolong ditahan. Biar dihabiskan dulu waktunya Pak Pendeta. Tidak harus dikeluarkan dari room. Harus adil dong. Jangan adil sama semua saja. Sabar ya Mas Daniel, sabar ya Mas. Sabar dulu. Ini tak putus waktunya. Mas Daniel, untuk waktu berdebat nanti ada sendiri. Biarkan audien di sana yang akan menilai. Kamu kan tadi dikatakan bidat. Biarkan audien yang menilai. Memang bidat dia. Memang bidat sesat. Aduh, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai rule di sini ya. Biar kita di sini tertib, saling menghormati. Silakan Pak Pendeta, sudah ada 2 menit 43 detik. Moderator tidak sulit mengeluarkan orang seperti itu. Daripada di sini gini Pak, di sini kita tidak asal mengeluarkan, kecuali orang itu sudah mulai menghujat. Mute aja. Iya, saya sudah perintahkan dia untuk berhenti. Insya Allah Pak Daniel akan berhenti di sini. Ya Pak Daniel ya, hormati kami di sini. Jadi itu Oneness Pentecostalism ya. Jadi dia bilang mau debat sama saya ya. Kurikulum vitae-nya apa? Kalau masih lulus SD saya tidak mau ya. Bukannya Pak lulus tidak ya. Yang lainnya tolong ya. Nanti kalau itu saya mute semua loh ini ya. Biarkan Pak Pendeta itu ya ini harus di. Bentar, saya mute dulu, saya mainkan dulu ya. Biar tertib di sini. Waktu saya push dulu mana Pak MYM ini bentar. Ayo kita hormati narasumber kita di sini. Jangan sampai ruangan kita di sini. Bentar ya. Pak Pendeta, silakan dibuka mic-nya sendiri. Silakan dibuka. Silakan dibuka Pak Pendeta, mic-nya. Ya, udah. Ya, silakan diteruskan. Waktu tinggal 2 menit 25 detik. Ya, baik. Jadi pesan saya, ya, si Daniel itu kalau mau debat sama saya, kurikulum vitae-nya jelas dulu. Kalau dari pihak Islam, ya saya memang sering tidak meminta kurikulum vitae. Kenapa? Ya, karena Islam itu biasanya dari kecil dididik dalam Quran, ya, lalu kemudian dididik dalam ilmu agama, lalu kemudian setelah belajar kadang-kadang hanya di pondok pesantren, ya, tidak pernah studi S1, S2, S3 dalam ilmu agama Islam, ya, itu mereka bisa jadi ustadz, ya. Nah, biasanya ustadz ketemu pendeta itu wajar, itu biasa saja, ya. Tapi kalau si Daniel ini, ya, kan sekolah, kalau dia ngaku itu Oneness Pentecostalism, itu Oneness Pentecostalism itu ada sekolahnya kok. Dia lulusan mana? S1-nya di mana? Selesai di mana? S2-nya di mana? Kalau kurikulum vitae-nya jelas, saya akan debat sama dia. Kalau tidak, Yosua Tewu aja itu. Katanya dia ilmunya lebih tinggi dari Yosua Tewu, ya. Wah, itu sudah menyombongkan diri itu, ya. Ya. Jadi silakan Oneness yang jelas kurikulum vitae-nya debat sama saya nanti. Ya, Daniel itu kalau kurikulum vitae-nya memadai, boleh debat sama saya. Kalau tidak, ya untuk apa debat kusir, saya tidak mau. Nah, mengenai pertanyaannya tadi itu, ya, masalah sola scriptura, ya, tidak ada itu Trinitas. Kan sudah saya menjelaskan tadi bahwa Trinitas itu adalah satu konklusi dari penelitian Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru.
Saya menulis tentang Trinitas itu dalam buku dogmatika saya itu penelitiannya dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ya, saya tidak hanya comot satu teks lalu pakai ini dalilnya. No. Itu tidak masuk itu. Kita seluruh Alkitab dasarnya. Trinitas istilah tidak ada. Ya, tetapi konsepnya itu ada. Ya, jelas itu. Ya, Yohanes 1 ayat 1 saja itu bagaimana bisa dijelaskan dengan cara rasional kalau pakai cara oneness, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti Allah dan firman dibedakan dengan jelas di sana. Tapi kemudian dikatakan firman itu adalah Allah. Berarti hakikatnya sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Hakikatnya. Baik, waktu sudah habis. Ya. Start, saya isi dulu. Untuk selanjutnya, ini sudah ada 3 dari Muslim, 3 dari Kristen. Saya tawarkan kepada kedua narasumber, apakah diteruskan ini sesi tanya jawabnya? Karena masih ada ini dari Daniel, dari Imurus yang masih enres, dan juga dari pihak Kristen dari Mas Tom. Bagaimana? Ya. Kedua narasumber, Mas Juma? Tergantung Pak MYM kalau beliau masih bersedia untuk menjawab pertanyaan dari audien. Tergantung dari Pak MYM kalau masih siap. Silakan 1-2 lagi, lanjut. Ya, 1-1 berarti ya dari Muslim. Sekarang saya bergeser ke Muslim ya, dari Pak Imrus ya. Silakan bertanya kedua narasumber atau satu narasumber. Dan di sini tidak ada sesi mendebat ya, hanya bertanya saja. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke Pak, saya mau nanya Pak, tadi kata Pak Pendeta MYM itu kan siapa yang percaya sama Yesus tidak akan binasa. Nah sekarang setelah kita baca, kita lihat itu seluruh murid-muridnya Yesus ini yang membawakan berita tentang Injil ini berita kematiannya mengenaskan Pak. Nah itu gimana itu Pak? Bapak bisa nerangin nggak? Biar promo Bapak ini waktu jual ini tentang kekristenan ini orang percaya. Orang yang terdekatnya saja dengan Yesus ini tidak bisa dia selamatkan. Tidak ada kalimat-kalimat di situ yang menerangkan wah kebanggaan gitu menjadi muridnya Yesus. Yang itu kesatu. Yang kedua pertanyaan saya Pak, pernah nggak itu kan ada tertulis di dalam kitab yang Bapak pegang ini, berfirman di dalam hati. Pernah nggak itu digunakan? Ada nggak itu Pak keterangan kapan itu digunakannya Pak? Makasih Pak. Udah cukup ya? Saya push dulu. Oke cukup. Oke, silakan karena pertanyaannya diarahkan ke Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Saya tanggapi ya. Yang pertama tadi mengenai murid-murid ya. Ya, katanya tidak satu pun yang diselamatkan ya. Begitu ya. Tapi dia ambil dari mana itu? Dasar Alkitab yang dia katakan murid-murid tidak diselamatkan ya. Lalu kematian itu sangat mengenaskan. Justru karena Yesus mati, maka ada keselamatan. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada keselamatan. Tidak ada penebusan dosa. Itu doktrin Alkitab yang Alkitab ajarkan, yang dipercaya Kristen. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada penebusan dosa. Tetapi karena Yesus mati, menjadi korban penebus dosa, maka siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah menjadi korban penebus dosa itu, pasti selamat. Termasuk Anda yang bertanya tadi. Kalau percaya kepada dia pasti diselamatkan. Tidak ada mudah-mudahan. Ya, tidak pakai mudah-mudahan. Jadi pada murid semua diselamatkan oleh Tuhan kecuali ya satu yang ditentukan untuk binasa. Itu jelas dalam Yohanes pasal 17. Yudas yang mengkhianati Yesus. Ya, jadi tidak ada indikasi Alkitab mengatakan murid-murid tidak diselamatkan, kematian mengenaskan. Justru kematian yang mengenaskan itu yang menyelamatkan sehingga jalan keselamatan terbuka, penebusan dosa boleh ada. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada penebusan dosa. Lalu yang berikutnya tadi mengenai berfirman dalam hati, itu maksudnya apa? Ya mungkin kasih waktu 1,5 menit atau 1 menit untuk jelaskan itu maksudnya berfirman dalam hati itu apa sih penanya ini? Begini Pak, ya kan? Ketika Yesus itu waktu dia mau terakhir dia waktu di kayu salib itu kan dia kan berteriak ya kan, Eli Eli lama sabaktani. Kenapa dia nggak pergunakan itu berfirman dalam hati? Kenapa dia mesti teriak? Kan dia punya kuasa, dia jadi Tuhan. Harusnya berfirman dalam hati. Kan itu dia punya kuasa di situ, Pak. Silakan. Ya, kelihatannya seperti pertanyaan sulit ya. Tapi kalau saya menjawab itu dari aspek Dwinatur Kristus, itu pertanyaan yang sangat gampang. Juga dari aspek penebusan. Ya, dari aspek Dwinatur, yang digantung di atas kayu salib yang kelihatan itu kemanusiaan Yesus. Tetapi tentu saja
tak bisa dipisah, tak bisa dicerai-berai dengan kealahannya. Bisa dibedakan dengan jelas, tapi tidak bisa dipisah. Tapi juga nggak bisa dicampur adukan. Tetapi yang jelas teriakan di atas kayu salib itu, Eli, Eli, lama sabatani. Itu adalah teriakan pribadi Logos Allah. Pribadi Logos daripada Yesus Kristus yang mewakili penderitaan kemanusiaannya yang dihukum karena dosa-dosa. Murka Allah ditumpahkan kepada dia. Murka Allah yang harusnya ditumpahkan kepada orang berdosa, tapi sekarang ditumpahkan kepada Yesus Kristus. Supaya dia demikian, dia boleh menanggung hukuman karena dosa-dosa. Maka dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah teriakan seseorang yang berada dalam penderitaan sekarat neraka karena murka Allah. Itu maknanya Eli, Eli, lama sabatani. Karena Yesus berteriak demikian, maka orang yang percaya kepada Yesus tak perlu lagi berteriak Eli, Eli, lama sabatani. Karena di dalam Yesus yang sudah menanggung dosa itu, keselamatan pasti diberikan. Itu yang dipercaya iman Kristen. Lalu kenapa tidak bicara dalam hati saja? Dia sedang menjalankan penebusan di sana. Penebusan dosa. Di dalam kemanusiaannya Yesus sekarat menderita murka Allah. Maka dia berteriak dalam penderitaannya itu. Dalam menanggung hukuman dosa manusia. Jadi Anda mencampur adukan di sini antara kealahan dan kemanusiaannya. Yang melaksanakan penghukuman karena dosa adalah kemanusiaan Yesus, bukan kealahannya. Karena kealahannya tidak bisa menderita, kealahannya tidak bisa mati, kealahannya tidak bisa berakhir, tidak bisa musnah. Tapi kemanusiaan Yesuslah yang menanggung dosa. Ya, maka teriakan Logos ilahi di atas kayu salib itu adalah teriakan yang mewakili penderitaan natur kemanusiaannya. Tidak boleh dong bisik-bisik. Orang kemanusiaannya sedang menderita, maka dia berteriak Eli, Eli, lama sabatani. Dan itu secara persis menggenapi nubuatan dalam kitab Mazmur. Ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, Eli, Eli, lama sabatani. Nah, jelas, sangat-sangat jelas, tidak sulit untuk saya jawab itu. Ya, saya kira itu saja. Oke, karena sudah cukup, saya riset dulu. Untuk selanjutnya dari pihak kekristenan di sini diwakili oleh Mas Tom. Silakan Mas Tom untuk membuat pertanyaan. Iya, saya nanya untuk kedua narasumber ya. Bang Suma, pertama saya mau tanya gini. Tauhid ini kan berhubungan tadi dengan rububiyah dan wahdatul wujud. Nah, sayang sekali itu nggak dijelaskan ya. Karena memang juga saya lihat Pak MYM ini kemarin menuntut Bang Suma untuk mempelajari dulu konsep Trinitas terus menyerang konsep itu. Tetapi ternyata hal yang sama dilakukan Pak MYM sehingga konsep wahdatul wujud dan rububiyah ini nggak dibahas malam ini. Karena itu berhubungan dengan tauhid. Jadi saya tanya nih Bang Suma, benar ya itu berhubungan dengan tauhid. Nah, yang saya mau tanya begini kan, wahdatul wujud itu kan wujudnya Allah itu kan ada di alam, di ciptaannya ya. Apakah pohon, manusia dan segala macamnya itu refleksi dari wujud Allah. Nah, apakah ini sejenis panteisme? Itu yang saya mau tanyakan dulu dengan Bang Suma ya. Apa perbedaannya dengan panteisme? Yang saya mau tanyakan ke Pak MYM, ketika Pak MYM sola scriptura dan mengeluarkan diri dari didikan magisterium, apakah Trinitasnya itu bisa benar-benar murni seperti Trinitas yang ditelurkan oleh Bapak-Bapak gereja dan diteruskan dalam magisterium? Karena magisterium ini kan menjelaskan dan menetapkan siapa yang berkuasa untuk mengajar dan meneruskan ajaran-ajaran itu. Sedangkan Pak MYM dari Reform belajar dari pendeta Reform yang lebih senior, kemudian pendeta Reform lagi lebih senior. Itu. Jadi kan tidak ada hubungannya ke sana. Dan itu pendidikan di dalam magisterium, termasuk dalam hal pengajaran, itu ketat. Jadi ketatnya itu, ketat yang sering Pak MYM bilang itu ketat dalam arti apa? Kan begitu. Kedua, sumber dari 73 kitab dari yang menggunakan magisterium, itu kan sumbernya berbeda dengan 66 kitab yang sola scriptura. Nah, tentu dari dua sumber yang satu lebih banyak, satu lebih sedikit, tentu hasil yang dihasilkan pun berbeda. Bagaimana mempertanggungjawabkan Trinitas Pak MYM paling benar? Nah, Skriptura pun tentu Pak MYM melakukan penafsiran sendiri berdasarkan ajaran guru-gurunya yang tidak dalam didikan magisterium.
Kan begitu. Ketika orang lain juga melakukan hal sama, menafsirkan Alkitab karena sola scriptura dan berbeda pendapat dengan Pak MYM, yang bidat siapa? Apakah Pak MYM dan koleganya atau orang lain-lain itu juga? Begitu ya. Yang saya mau tanyakan, Trinitas aslinya Pak MYM itu apa? Nah, oneness dasarnya apa bilang bukan Kristen? Ya, oneness itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pengikut Kristus. Mereka menerima keilahian penuh Yesus Kristus. Pak MYM dalam menjelaskan Trinitasnya belum tentu menerima keilahian penuh Yesus Kristus. Sedangkan orang oneness menerima keilahian penuh Yesus Kristus. Dialah Allah satu-satunya. Baik, waktu sudah habis. Karena pertanyaannya ini diarahkan kepada dua narasumber kita, saya serahkan siapa dulu yang mau menjawab. Pak Pendeta atau Ustadz Juma? Terserah aja, saya bisa juga. Iya. Terserah. Boleh saya yang duluan. Ya, silakan. Baik. Jadi ini pertanyaan terkait dengan filsafat ya, filsafat yang kemudian ada seirama dengan tasawuf atau ilmu yang kemudian membahas tentang keberadaan Allah terkait dengan alam semesta. Jadi perlu dipahami dulu ketika kita berbicara mengenai tauhid. Kalau tauhid itu dengan wahdatul wujud, itu tidak ada kaitannya secara langsung. Dan juga memang bahwasanya dalam ilmu tauhid, mengesahkan Allah itu tidak terkait. Kalau kita memahami bahwa segala yang tergantung pada satu yang mutlak, itu merupakan sumber dari segala yang berwujud. Artinya bahwa tauhid itu mendudukkan sang Khalik sebagai Khalik, sementara yang diciptakan kemudian itu adalah makhluk. Nah, adapun wahdatul wujud, itu adalah konsep di mana Tuhan dan wujud sekitar Tuhan itu tidak ada. Dalam arti kata, pemahaman ini menyatakan secara tidak langsung bahwa Tuhan itu kemudian ingin melihat dirinya sendiri, kemudian diciptakannya alam sebagai cerminan atau refleksi terhadap penggambaran akan keberadaannya. Nah, ini sebenarnya menyalahi tauhid itu sendiri. Kenapa saya katakan menyalahi tauhid? Karena nantinya orang yang memahami wahdatul wujud itu mengatakan dengan berani, mereka akan mengatakan bahwa akulah Tuhan karena aku sudah menyatu dengan wujud Tuhan. Karena alam semesta ini adalah hakikatnya ada dikarenakan karena diadakan oleh yang ada. Maka yang maha suci menciptakan segala sesuatu dan dia adalah esensi segala sesuatu itu. Ini dimaknai kemudian oleh paham-paham yang dikatakan wahdatul wujud, bahwa kadang mereka mengatakan Tuhan itu ada di dalam hidung saya, Tuhan itu ada di tangan saya, Tuhan itu ada di dalam diri saya. Nah, ini menyalahi daripada konsep tauhid yang saya pahami. Karena ketika kita berbicara mengenai tauhid rububiyah, ya, itu mengesahkan Allah dalam perbuatan seperti yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang kemudian yang mematikan dan yang menghidupkan, itu tidak bisa kemudian dikatakan bahwa ada pada diri semua makhluk, di mana makhluk itu ada penggambaran dari esensi pencipta itu sendiri. Nggak bisa. Karena kenapa? Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Nah, kalau dikatakan bahwa refleksi daripada keberadaan yang ada itu adalah bercermin terhadap ciptaan yang ada kemudian, maka ketika ciptaan itu mati, apakah kemudian sang sumber juga ikut mati? Tentu tidak. Karena itulah tauhid, Allah adalah Allah, makhluk tetaplah makhluk. Meskipun keberadaan alam semesta ini cerminan bahwa Allah itu wujud. Kenapa cerminan bahwa Allah itu wujud? Karena alam semesta ini tadinya tidak ada menjadi ada, dikarenakan disebabkan oleh adanya hakikat yang ada. Tidak mungkin alam semesta ini ada jika yang menciptakan itu tidak ada. Sebab bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada itu menciptakan yang ada? Oleh karena itulah kemudian kalau Anda bertanya apakah itu cerminan? Baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, itu tidak berkesinambungan ke sana. Karena kenapa? Ya, apa yang Anda pertanyakan ini itu adalah konsep yang dihasilkan dari hasil pemikiran orang per orang.
wahdatul wujud ini adalah paham hulul yang kemudian dibawakan oleh Al-Hayyaj, ya, yang terkait dengan itu, di mana kemudian paham-paham ini itu diistilahkan dengan al-khalq atau al-lahut, sifat ketuhanan menjadi ahak, dan itu tidak mungkin kemudian sifat ketuhanan itu bisa disandarkan kepada makhluk ciptaan. Bang Suma, meski aku kemudian interupsi 5 detik boleh ya? 5 detik boleh. aja. Sayang sekali ini tadi nggak dibahas. Itu saya bilang ya, komparasi terhadap rububiyah dan uluhiyah itu dan wahdatul wujud. Sayang sekali. Makanya saya bilang MYM menuntut Bang Suma kemarin mempelajari dulu Trinitas baru menyerang konsep itu. Sekarang MYM pun melakukan hal yang sama sehingga diskusi ini sangat-sangat kurang ya keilmuan yang kita dapat. Thank you. Lebih pintar Bro Tom dong daripada MYM. Oke, kita habiskan dulu waktunya Mas Juma, tinggal 38 detik. Saya lulusan SD, Bro. jadi wahdatul wujud itu saya katakan timbul dari filsafat bahwa Tuhan kemudian ingin melihat dirinya dari luar dirinya. Tapi kalau yang kami pahami tentang tauhid, Tuhan kemudian menciptakan alam semesta agar kemudian keberadaannya itu diakui oleh ciptaan. Bukan karena dia ingin melihat dirinya melalui ciptaan. Seperti itu. Jadi pemahaman wahdatul wujud, ya saya katakan bahwa ini adalah filsafat bahwa Tuhan ingin melihat dirinya di luar dirinya. Seakan-akan Tuhan itu memiliki kekurangan sehingga dia harus melihat dirinya dari perspektif ciptaannya. Baik, waktu sudah habis. Saya riset dulu. Silakan Pak Pendeta untuk menjawab pertanyaan dari Mas Tom. Baik, yang pertama-tama ini saya kira karena tanya jawab sudah banyak sekali, malah lebih banyak dari debatnya. Saya kira ini yang terakhir ya. Setelah itu kita akan lanjut ke closing. Ya, saya kira. Ya, yang pertama yang saya tanggapi ini adalah orang Oneness yang sama dengan tadi ya. Tapi dia lebih ramah lah menyampaikan ya. Tapi hatinya jengkel setengah mati sebetulnya ya. Memang Oneness Pentakostalisme ini mereka itu jengkel setengah mati kalau menghadapi Trinitarian seperti saya. Tritunggal saya Pak, Tritunggal yang sola scriptura, ya Bapa, Anak, Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah ya. itu salah. Bapa, itu Trinitas Bapa yang salah, Trinitas Bapa yang salah, Tritunggal saya yang benar. Anda diam dulu, ini waktu saya. Ya. Anda diam dulu. Jadi jangan suka ngecap di sini. Jawab aja pertanyaan. Saya push dulu waktunya, tolong dihormati. Ini kenapa belajar menjawab moderator yang menghandle ya, tolong Mas Tom. Mas Tom, ya. Moderator. Biarkan dulu Pak Pendeta menjelaskan dan saya harapkan juga Pak Pendeta untuk jangan kata bijak gitu ya, biar tidak memancing. Gitu Tom bisa diatur tidak? Ya, oke. Hormati dulu. Biarkan Pak Pendeta mengeluarkan unek-uneknya. Ya, silakan. Anda dari tadi selalu begitu moderator. Kalau saya bicara mesti ada interupsi. Suma enggak. Ini harus adil dong. Mute tadi aja. Suma saya interupsi. Mas Tom, tolong jangan diganggu dulu. Ya, jadi Mas Juma juga diinterupsi ya. Dan Mas Juma bersedia untuk diinterupsi dan saya mempius kalau ada terjadi sedikit kredit ini. Saya push waktunya. Saya tidak Ya, perlu silakan ya, waktu akan saya jelaskan. Silakan ditanggapi pertanyaannya dari Bro Tom tadi. Jangan melebar kemana-mana. Untuk Mas Tom, biarkan Pak Pendeta menjawab sesuai dengan pengetahuannya. Kita simak baik-baik. Silakan Pak Pendeta. Jangan diinterupsi. Ya. Jadi dia Oneness ya, Bapa, Yesus, Roh Kudus, Bapa, Anak, Roh Kudus yang adalah Yesus. Itu salah, itu Oneness itu. Ya, Bapa pribadi tersendiri, Logos yaitu Yesus pribadi tersendiri dan Roh Kudus pribadi tersendiri. Ya, itu namanya Tritunggal, bukan Bapa, Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus. Itu Oneness itu. Ya. Jadi yang pertama ya, salah kaprah sekali, ngawur sekali orang ini ya. Saya bilang kemarin Zuma, kalau mau berdebat menyerang Kristen, pahami dulu argumentasi Kristen baru diserang. Nah, cara memahami ajaran Kristen itu bisa dua cara, bisa belajar sendiri lalu kemudian menyerang, bisa, atau dengarkan penjelasan saya. Setelah paham penjelasan saya baru diserang.
Itu yang saya minta Zuma. Nah, apa yang ini teman ini katakan yang ngawur ini ya, MBM ternyata juga menggunakan Yams. Tidak, saya tidak membuat karikatur atau mengarang-arang tentang Islam di sini lalu saya serang, tidak. Semua yang saya kritisi tadi adalah sesuai dengan penjelasan Zuma. Penjelasan Zuma yang saya kritisi. Ya beda dong, tidak sama. Jadi ngawur saja ini memang Oneness mau lampiaskan kebenciannya ya. Walaupun dia nggak ngaku Oneness ya, silakan aja ya. Ya, lalu yang kedua bicara lagi magisterium ya, sola scriptura ya, yang menciptakan doktrin Trinitas itu bukan bapak-bapak gereja, juga bukan gereja. Dan doktrin Trinitas itu bukan diciptakan. Kalau diciptakan itu ya itu tidak bicara tentang Allah yang benar sesuai dengan yang diajarkan Alkitab. Jadi mengapa orang Kristen percaya Trinitas, menerima doktrin Trinitas? Karena Alkitab mengajarkan itu. Dasar satu-satunya Alkitab, bukan magisterium, bukan tradisi, bukan apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja. Kalaupun Tertullianus mengajarkan ya una substantia, tres personae, satu substansi, tiga pribadi. Itu dia ambil berdasarkan Alkitab. Jadi Alkitab yang mengajarkan itu. Jadi kalau Alkitab mengajarkan Trinitas, ya tidak peduli tradisi bilang apa, tidak peduli catatan-catatan di luar Alkitab bilang apa. Yang jelas kalau Alkitab ajarkan itu, itulah kebenaran. Ya, tetapi sayangnya yang tidak diketahui oleh penanya ngawur ini adalah bahwa mulai dari Tertullianus sampai kepada bapak-bapak gereja yang kemudian Athanasius ya, Alexander yang pertama kali berdebat dengan Arius, sampai kepada bapak gereja terbesar yang terakhir yaitu Agustinus, sampai kepada tokoh-tokoh abad pertengahan seperti Thomas Aquinas ya, Anselmus dan lain sebagainya, sampai kepada para reformator, semuanya mengajarkan Trinitas berdasarkan Alkitab. Jadi standarnya Alkitab. Ya, Anda bawa-bawa ke magisterium. Siapa yang mendasarkan Trinitas kepada magisterium? Tidak ada itu Alkitab dasarnya. Tidak ada dasar magisterium atau tradisi gereja atau apapun. Tidak. Ini nggak ngerti pertanyaan. Tolong Mas Tom, jangan disanggah dulu. Pertanyaan nih orang nih. Biarkan Mas Tom. Saya mute. Anda diam. Ya. Jadi dia bawa-bawa magisterium itu enggak relevan ya. Biarkan audien yang menilai. Lalu yang kedua, apa buktinya Oneness itu bidat? Memang Oneness bidat. Nah, dia bilang bukan Oneness, tapi dia bela Oneness ini dari pertanyaannya. Dan tadi rumusannya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Trinitas ya, kita beda karena soal skriptura, bukan dari diam dulu. Magisterium, Pak. Ini moderator kenapa ya, moderator? Sanatnya aja. Ya, saya mute. Tolong Mas Tom. Sabar ya. Ya. Ini waktu juga sudah habis. Nggak ngerti pertanyaan dia. Moderator. Waktu sudah habis. Nanti akan saya buat sesi. Waktu sudah habis ini. Tidak bisa begitu, masa saya diinterupsi. Trinitasnya dia dari mana? Dia bikin sendiri dong, dia tafsir sendiri untuk dong. Menjawab ini memuaskan dari pertanyaan Mas Tom, silakan diungkapkan dulu. Dia begini loh kawan-kawan loh. Tidak ada waktunya lagi dia. Stop. Tidak ada waktu dia. Stop. Jangan, ini sudah habis ya, sesi tanya jawab sudah habis. Saya bukan debat dengan dia. Stop. Ya. Lo yang ngajarin kamu Trinitas itu siapa? Habis ini narasumber nanti Bro Tom di sini ya. Nanti bisa nanti kita akan ulas ya. Mas Tom, Mas Daniel, tolong sabar dulu, nanti kita ulas. Kenapa tidak? Kita waktunya ini untuk closing ya, teman-teman. Trinitas dengan orang kamu bilang bidat. Bentar. Nanti kita bisa tangkas setelah saya close. Ya, setelah saya close. Karena Pak Pendeta tidak mau melayani, kita harus menghormati daripada permintaannya Pak Pendeta. Bisa dia. Iya, masalah tidak bisa atau tidak, ini sesinya narasumber kita. Ya, kita harus menghormati narasumber, jangan dibantah. Biarkan audien yang menilai di luar sana. Itu Mas, karena kebenaran tetap kebenaran. Itu ya, jadi hormati di sini biar kita kondusif gitu loh. Kita tunjukkan bahwa kita ini bisa memoderatori dengan baik, dan audien dan juga audien yang ada di Zoom ini bisa mentaati aturan yang ada di JCC.
Jangan sampai DJJ dijadikan ajang untuk saling menyerang. Karena ini sudah selesai sesinya antara pendeta MYM dengan Ustadz Juma. Untuk itu saya bergeser ke closing statement selama 3 menit ya Mas Juma ya. Cukup 3 menit? Cukup lah ya Bang, cukup. 3 menit, sebentar. Oke, silakan siapa dulu yang mau closing? YM dulu lah. Ya, silakan Pak Pendeta untuk closing selama 3 menit. Pak Pendeta. Dibuka mic-nya Pak Pendeta. Sudah dibuka. Ya, silakan. Waktunya 5 menit waktunya. Tidak cukup 3 menit. 5 menit, 3 menit? 5 menit. 5 menit akan saya revisi ulang. Oke, silakan. Ya, baik. Yang pertama-tama di sini ada tikus-tikus yang masuk ya, yang sengaja merusak penjelasan saya, dan moderator sengaja tidak mute, tidak tegas ya. Kalau saya keluarkan itu tadi ya. Jadi baik. Gini Pak, saya moderator di sini ya. Anda tadi juga mempersilakan memute, tidak bisa. Anda tadi mempersilakan Imrus untuk melayani perdebatan Anda. Anda tidak adil di sini ya. Saya berusaha untuk melayani Anda di sini dengan baik. Tapi Anda memprotes saya. Anda tidak adil. Anda tadi melayani Imrus untuk bertanya. Mas Juma juga mempersilakan Mas Tam untuk bertanya. Artinya di sini itu saya push, waktunya saya push. Anda tidak adil. Anda tidak adil. Pak Jul, nggak usah dilawan. Ada waktu tak jalankan terus. Silakan. Anda tidak adil. Anda tidak adil ya. Anda tidak kasih saya closing statement. Saya masih ada waktu karena saya live sendiri ini. Saya live manual. Saya bisa closing statement sendiri nanti. Memang tidak adil ini. Tiap kali saya bicara mesti diinterupsi. Itu tidak adil ya. Jangan bilang saya adil. Tidak adil. Kalau Sumat tenang semua. Ya, yang pertama banyak tikus-tikus yang masuk mengganggu semua penjelasan-penjelasan saya, karena memang jelas dalam debat malam hari ini semua babak belur habis-habisan. Itu pertama. Kedua, saya interupsi nih, tidak ada tikus yang masuk. Interupsi, nggak baik ini, nggak baik. Ada Namanya closing itu adalah merangkai semua diskusi. Kagak bisa. Ini di mute aja ini pendeta kurang ajar ini namanya ini. Nggak tahu ada bahaya loh. Udah dikasih kesempatan untuk closing malah menyerang. Kamu yang kurang ajar. Di sini nggak ada tikus loh, manusia yang masuk loh Pak. Manusia di sini nih. Di sini bukan tempat untuk menghujat. Kenapa mengganggu saya? Saya bilang orang tikus lah Pak, nggak bagus. Nggak bagus itu Pak. Ini pendeta kok mulutnya busuk, ini gimana? Jangan pakai begitu. Kamu yang mulut busuk. Saya nggak terima Pak. Orang dikatakan tikus itu tidak punya ada Pak. Anda itu S2, S3 loh Pak. Kenapa interupsi saya? Itu karena saya interupsi, karena Anda mengeluarkan statement yang luar biasa. Itu loh tadi. Iya, manusia kok dikatakan tikus loh Pak. Itu beradab apa tidak Pak? Yang suka interupsi ya tikus. Ya, itu manusia itu Pak, bukan tikus Pak. Mereka juga punya keimanan sendiri Pak, hormati keimanan mereka. Kamu tidak hormati saya, bagaimana saya bisa menghormati? Bagaimana saya tidak menghormati? Waktu sudah saya selesaikan semua, sudah saya kasih porsi dengan porsi yang sejajar. Waktu apa? Kamu biarkan. Waktu di depan mata Bapak itu sudah ada, itu timer sudah ada. Bohong kamu. Biarlah Pak Jur, biar tikus diam, curut yang ngomong, selesaikan. Waktunya curut yang selesaikan waktunya, silakan. Kamu yang curut. Mancing aja orang ini. Ya, saya tidak takut sama kalian. Ayo curut, ngomong curut. Ya. Malu lah Pak Pendeta kayak gitu Pak. Begini Pak Pendeta ini, nggak ada itu apa sih? Yang lain diam duluan ya Pak. Saya bicara, kalian interupsi terus. Dibiarkan orang interupsi. Jangan nggak boleh begitu ya. Udah, jangan yang lainnya jangan terpancing. Biarkan dihabiskan waktunya itu. Enggak, saya enggak perlu. Anda ya kalau nggak perlu diam. Ya, Anda diam. tutup mulut. Tutup mulut. Sekarang saya akan geser ke Mas Juma. Silakan Mas Juma untuk closing. Silakan saja. Saya Mas Juma. Saya live sendiri ini. Saya bisa mute Juma dan saya live. Silakan Mas Juma untuk closing selama 5 menit. Iya, baik. Jadi malam ini kita saksikan ya, tadi ketika Peta Lempu bertanya tentang perbedaan kitab suci, dengan gagah beraninya Pak MYM mengatakan kami tidak ada perselisihan gitu ya. Ternyata justru dia yang berselisih terhadap saudara sendiri gitu ya. Begitu loh Pak MYM. Jadi tuh nyerobot waktunya orang itu. Iya, kalian kan begitu tadi sama saya. Saya balas. Nah, ya gitu. Silakan Mas Juma. Kalau mau adil sekarang gini, kasih saya waktu, jangan diinterupsi sama sekali, lalu
Alah, kebanyakan ngomong kamu. Selesai. Pendeta kok dendaman? Yang lain dia, boy. Iya, kalau mau adil, kasih saya waktu, enggak usah interupsi sama sekali, lalu kasih cuma. Selesai. Nggak usah. Kamu sudah kalau nggak banyak usah, makan hati, nggak usah. Kalau enggak usah. Kasih dia habiskan waktunya lah. Kasih dia habiskan waktunya. Ya. Udah dikasih waktu 3 menit masih nyinggung-nyinggung orang, dikatakan Saya tikus. diinterupsi. Sekali lagi saya akan geser waktunya ya. Saya kasih masih 3 menit 38 detik. Tapi dengan catatan jangan menghujat personal. Jangan mengatakan orang itu sebagai seorang tikus. Saya jangan diinterupsi. Ya teman-teman, ingat ya jangan diinterupsi. Ya, saya kasih kesempatan untuk berbicara closing 3 menit 38 detik. Silakan. Ya, baik. Jadi jangan diinterupsi seperti itu, maka seluruh Jadi yang saya maksud itu adalah bagaimana Zuma belajar tentang Kristen bukan untuk percaya, tapi supaya nanti setelah paham baru diserang. Tapi kemudian bukan itu yang saya lihat, ya. Lalu orang itu tadi yang masuk interupsi terus tadi mengatakan MYM melakukan yang sama apa? Saya tidak lakukan itu karena saya mendengar Zuma dan saya hanya tanggapi apa yang dia katakan. Saya tidak ngarang-ngarang sendiri, ambil-ambil sendiri. Itu pertama. Kedua, dalam debat malam hari ini saya membuktikan bahwa ternyata Bang Zuma pun tidak bertahan ketika diserang dan tidak membuktikan apa-apa ketika dia diserang. Dan terbukti bahwa tauhid tidak ada di Quran, juga istilah kami tidak ada dalil yang nyata yang menyatakan itu untuk kemuliaan atau keagungan Tuhan. Tidak ada itu. Jelas itu. Itu kedua. Ketiga sekarang saya membuat satu kesimpulan yang sangat-sangat penting sekali bahwa iman Kristen saya tidak bisa diganggu oleh apapun, ya, oleh oneness atau oleh serangan-serangan dari polemikus Islam. Lalu kemudian seolah-olah Kristen sudah bingung, saya sama sekali tidak bingung. Karena Trinitas itu adalah ajaran Alkitab. Trinitas itu diajarkan dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dan itu merupakan satu pengajaran yang sangat-sangat rasional, sangat-sangat intelligible. Maka dengan demikian, daripada rangkaian-rangkaian debat dari dulu sampai sekarang, juga dari seri rangkaian debat dengan Ustadz Zuma, saya yakinnya bahwa Allah Tritunggal adalah satu-satunya Allah yang benar, sebagaimana diajarkan Alkitab. Akhir kata saya mengatakan, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Allah sejati dari Allah sejati. Tuhan dan penebus. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan. Saya bicara sampai di sini. Masih 1 menit 17 detik. Silakan, saya sudah selesai. Oke ya, kamu sendiri mengatakan sudah selesai, tidak ada intro. Iya, silakan Mas tapi Zuma. bukan Bapak berarti. Cari saya dulu. Ya, silakan Mas Zuma. Untuk closing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kembali. Keselamatan untuk kita semua ya teman-teman. Jadi terkait dengan tema kita tauhid. Jadi tauhid itu adalah ajaran dari semua para nabi yang kemudian mengesahkan Allah yang akan membawa manusia kepada keselamatan. Lawan kata dari tauhid ini sendiri adalah syirik. Syirik ini adalah ajaran yang menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah, atau menyembah kepada selain daripada Allah. Maka syirik membuat pelakunya masuk ke dalam neraka jahanam dan kekal untuk selama-lamanya di sana. Al-Quran menerangkan tentang apa yang kemudian saya katakan ini dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Kepada semua rasul yang aku utus sebelum engkau Muhammad, aku wahyukan bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Nah, konsep tidak ada Tuhan selain aku inilah kemudian maka disebut tauhid di dalam ajaran Islam. Maka perintahnya kemudian fa'budu, sembahlah sekalian aku saja. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah tauhid. Di Al-Baqarah pun diterangkan di dalam ayat 133. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku?
Mereka kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk kepadanya. Juga diterangkan di dalam ayat 163. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di dalam surah Al-Hajj ayat 62 diterangkan pula, demikian sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain daripada Allah, itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Lagi-lagi di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 22 juga diterangkan. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di dalam surah Al-Mulk ayat pertama juga diterangkan. Maha suci Allah, di tangannya lah segala kerajaan, dan Dialah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi konsep tauhid itu jelas. Mendudukkan Allah, pencipta langit dan bumi ini, sebagai satu hakikat yang berdiri sendiri, tanpa kemudian embel-embel sekutu. Oleh karena itulah kemudian, ketika ada orang yang mengatakan Allah itu bagian satu dari tiga bagian, atau satu pribadi dari tiga pribadi, Al-Quran kemudian mengatakan, sesungguhnya kufurlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal sesekali, tidak ada Tuhan selain daripada yang esa itu. Jika mereka tidak berhenti dari yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kufur ini di antara mereka akan ditimpa siksaan yang amat pedih. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ayo mari kita kembali kepada satu kalimat di mana para nabi yang kita kenal, Kristen mengenalnya, Islam juga mengenalnya, sebagai nabi yang datang kepada manusia Bani Israel, yang menyeru kepada Bani Israel untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi saja, dan mendudukkan nabi ini hanya sebagai utusan Tuhan saja. Mari kita kembali kepada kesepakatan awal, bahwasanya Tuhan kita satu. Yang membedakan konsep ini kemudian adalah adanya pemahaman-pemahaman yang dihasilkan dari hasil muktamar, hasil konsep dan doktrin yang kemudian diajarkan kepada kita. Yang pada prinsipnya narasumber dalam hal ini ada mereka yang disebut rasul, yang datangnya dari Allah, yang mereka disebut nabi dan rasul, mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Al-Quran surah Yusuf 39 mengatakan, hai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Jadi kalau Anda kemudian ingin kembali kepada kebenaran yang hakiki, maka mari kita kembali kepada apa yang kemudian diterangkan oleh para nabi. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahman rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tanpa ada sekutu, baik berupa anak, baik berupa apapun itu. Karena Tuhan itu adalah wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dialah yang menciptakan kalian semua. Demikian. Baik. Terima kasih Mas Juma. Karena closing sudah kita selesaikan dengan baik, meskipun tadi ada sedikit kerikil-kerikil, saya kira diskusi ini kalau menurut saya pribadi saya berusaha untuk seadil-adilnya. Bila mana ada yang kurang puas, ya itulah kekurangan kami sebagai manusia. Tapi di sini saya sebagai moderator yang mencoba mengambil alih pertengahan perdebatan tadi, saya berusaha sebaik mungkin. Yang perlu saya pertanyakan kepada audien yang ada di Zoom ini, apakah dalam kami mengadakan diskusi ini, timer sudah saya sediakan, waktu sudah saya sediakan, masih saja kurang dianggap adil. Menurut kalian bagaimana? Dari pihak Kristen silakan untuk menjawab. Sudah adil ini. Udah mantap, Pak. Dari Kristen yang lain, Bro Admin? Mantap, Bro Daniel sama Bro Tom. Thank you, Bro. Thank you untuk supportnya. Yang nggak adilnya itu begini, Bro. Kalau boleh saya bilang yang nggak adilnya ya? Boleh. Begini, ketika ya Pak MYM debat dengan Bang Suma, ya Kristen dengan Islam berdebat, Reform dengan Islam, ya. Yang tidak ada disebut, misalnya SSY, Wanas, atau siapapun, itu ya. Kalau debat H2H, gak usah libatkan pihak lain.
Ayo berargumen aja, jelaskan. Ya, itu yang tidak adil begitu. Ya. Baik, terima kasih untuk kritikannya. Itu debat yang sangat tidak adil, karena nggak ada orangnya, gitu ya. Oke, Pak. Baik, terima kasih untuk kritikannya. Untuk yang lain, silakan untuk mengkritik maupun memberikan masukan terhadap diskusi ini yang dianggap oleh pendeta MYM kurang adil. Silakan.